Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Kembali lagi di channel kesayangan Bunda semuanya. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, silahkan absen Bunda semuanya dari daerah mana saja. Ratna doakan semoga yang sudah subscribe rezekinya makin lancar dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Yuk langsung aja kita simak ke dalam ceritanya. Selamat menonton. Suami tega membuang aku dan anakku ke panti sosial kumuh demi menyelamatkan jabatannya. Dia bahkan memilih berselingkuh dengan atasannya. Dia tak tahu aku pemegang kunci semua saham dan di ruang rapat itu kubuat mereka bersujud di hadapanku. Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu. Aku duduk di ambang jendela kamar memandangi rintik yang membasahi kaca. Sementara gemuruh petir sesekali menggelegar di kejauhan. Di belakangku, putri anakku yang berusia 5 tahun tertidur pulas dengan boneka kelinci kesayangannya dalam dekapan. Napasnya teratur, sesekali tersenyum kecil dalam mimpi. Aku tak tahu mimpi indah apa yang sedang dia alami. Yang aku tahu, aku iri padanya. Iri karena dia bisa tidur nyenyak tanpa beban, tanpa tahu bahwa keluarganya sedang berada di ambang kehancuran. Sudah seminggu yang lalu Mas Harun suamiku pulang larut malam. Bahkan ketika dia pulang, dia lebih banyak diam. Tak ada lagi obrolan hangat tentang hari kami. Tak ada lagi gelak tawa putri yang disambutnya dengan ciuman di kedua pipi. Dia hanya masuk kamar, tidur membelakangi aku dan pergi lagi sebelum matahari terbit. Aku memandangi jam dinding. Pukul 23.47, Mas Harun belum pulang. Kembali kualihkan pandangan keluar jendela. Hujan semakin deras. Jalanan di depan rumah semakin tergenang. Lampu penerangan jalan yang redup membuat bayangan pohon di halaman menari-nari seram. Di kejauhan sesekali terlihat lampu mobil yang melaju cepat. Mungkin orang-orang yang buru-buru pulang sebelum banjir semakin parah. Aku ingat, dulu Mas Harun selalu buru-buru pulang kalau hujan deras begini. Katanya, "Aku khawatir sama kamu dan Putri. Takut kalau kalian kedinginan atau banjir masuk rumah." Tapi malam ini dia memilih berada di tempat lain entah di mana. Angin bertiup kencang, membuat daun jendela bergetar. Aku segera menutup jendela rapat-rapat, khawatir Putri kedinginan. Kulihat lagi jam dinding pukul 00.12, sudah lewat tengah malam. Aku berjalan ke dapur, memanaskan segelas susu untuk diriku sendiri. Bukan karena haus atau lapar, tapi karena butuh sesuatu yang hangat di tengah dinginnya malam dan dinginnya hati. Sambil memegang gelas susu, aku teringat 7 tahun lalu. 7 tahun lalu, hidupku sangat berbeda. Aku lahir di keluarga berada. Almarhum ayahku adalah pengusaha sukses dengan portofolio saham di berbagai perusahaan besar. Rumahku dulu di Menteng, dengan kolam renang pribadi dan taman luas tempat aku belajar naik sepeda. Aku sekolah di internasional, liburan ke luar negeri setiap tahun, dan tak pernah kekurangan apapun secara materi. Tapi, ayah mengajarkan satu hal. "Tasya, harta itu titipan, jangan pernah sombong, dan jangan pernah bergantung padanya. Jadilah orang yang berguna bagi sesama." Maka saat bencana alam melanda Palu, aku mendaftar jadi relawan. Bukan karena ingin pamer atau cari sensasi, tapi karena ingin memenuhi pesan ayah menjadi berguna. Di sanalah aku bertemu Harun. Saat itu Palu porak-poranda, gempa dan tsunami menyisakan puing-puing di mana-mana. Aku datang bersama tim relawan dari Jakarta, masih hijau dan tak berpengalaman. Aku kewalahan mendirikan tenda pengungsian sendirian. Aku tak pernah melakukannya sebelumnya. Di rumah selalu ada asisten yang mengurus semuanya. "Kamu butuh bantuan." Seorang pria dengan kaos lusuh dan topi pet menghampiriku. Aku menatapnya. Wajahnya kusam karena debu dan keringat. Tapi matanya teduh seperti air danau di pagi hari. Di tengah kekacauan itu, tatapannya seperti oase di padang pasir. "Iya, tolong banget," jawabku jujur. Dalam 5 menit, tenda itu berdiri sempurna. Pria itu bekerja cepat, cekatan, tanpa banyak bicara. Setelah selesai, dia tersenyum. Senyum tulus yang langsung menancap di hatiku. "Makasih ya," ucapku. "Harun." Dia memperkenalkan diri mengulurkan tangan. Aku menjabatnya. "Tasya."
Selama 2 minggu di lokasi bencana, kami menjadi tim yang solid. Harun mengajarkanku cara bertahan di medan sulit, cara memasak untuk 100 orang dengan keterbatasan bahan, cara mendistribusikan bantuan secara adil, dan yang paling penting, cara tetap tersenyum di tengah kepedihan orang lain. Aku jatuh cinta padanya, bukan pada ketampanannya, karena sejujurnya, di tengah debu dan lumpur, kami semua tampak sama kusutnya. Tapi pada kebaikannya yang tulus, caranya menggendong anak kecil yang kehilangan orang tua, caranya membagi jatah makannya dengan pengungsi lain, caranya tersenyum meski lelah, meski mungkin hatinya juga hancur melihat penderitaan di depan mata. Setelah masa bakti selesai, kami bertukar kontak. Harun ternyata tinggal di Jakarta juga, bekerja di sebuah perusahaan properti sebagai staf administrasi. Gajinya pas-pasan, cukup untuk hidup sederhana di kontrakan sempit di pinggiran Jakarta. Aku tak peduli dengan statusnya. Aku sudah muak dengan anak-anak konglomerat yang hanya bisa pamer mobil dan gengsi. Harun berbeda, dia nyata, dia tulus, dia baik. Kami pacaran selama 1 tahun. Setiap akhir pekan dia menjemputku dengan motor bututnya, memboncengku keliling Jakarta, makan di kaki lima, nonton bioskop di mal pinggiran. Aku tak pernah merasa lebih bahagia dari itu. Saat kami memutuskan menikah, ibu memandangku dengan tatapan khawatir. Kamu yakin sama dia, nak? Dia orang biasa. Kita keluarga tidak biasa. Aku memeluk ibu. Bu, aku sudah cukup dengan kemewahan. Aku hanya ingin hidup sederhana, bahagia, sama orang yang aku cintai. Ayah juga pasti setuju. Ibu menghela napas panjang lalu tersenyum. Mungkin beliau ingat dulu ayah juga bukan orang kaya saat menikahi ibu. Ayah membangun semuanya dari nol dengan kerja keras. Terserah kamu, nak, tapi ingat, harta ayahmu tetap utuh. Jangan pernah bilang ke siapapun termasuk suamimu. Bukan karena ibu tidak percaya, tapi karena ibu ingin melihat kesungguhannya. Biarkan Harun mencintaimu sebagai dirimu, bukan sebagai anak konglomerat. Aku mengangguk. Itu wasiat terakhir ibu sebelum beliau menyusul ayah setahun kemudian, setelah melawan kanker selama 2 tahun. Pernikahan kami berlangsung sederhana di sebuah gedung pertemuan kecil. Aku mengenakan baju putih polos, bukan gaun pengantin mahal. Mas Harun, aku mulai memanggilnya begitu, hanya memakai kemeja putih dan celana bahan hitam yang dibeli di pasar Tanah Abang seharga 200.000. Di depan penghulu, dia berkata dengan mata berbinar, Tasya, aku janji akan jadi suami yang baik. Aku akan terus kerja buat kita. Kita akan hidup sederhana tapi bahagia. Aku percaya. 5 tahun pertama pernikahan kami berjalan baik. Putri lahir di tahun kedua, memberi warna baru dalam hidup kami. Mas Harun memang sering lembur, tapi dia selalu menyempatkan waktu di akhir pekan untuk bermain dengan Putri. Mereka berdua punya ritual khusus. Setiap minggu pagi, Mas Harun akan mengajak Putri ke taman dekat rumah, memberi makan burung merpati, lalu beli es krim bersama. Aku bahagia. Mungkin inilah arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Sederhana, hangat, dan nyata. Tapi 2 tahun terakhir, perlahan aku melihat perubahan. Awalnya samar seperti kabut tipis yang mulai menebal. Mas Harun mulai sering membawa pekerjaan ke rumah. Ponselnya tak pernah berhenti berdering, bahkan di meja makan. Lemburnya semakin sering, hingga kadang 3 hari berturut-turut dia tak pulang. Saat akhir pekan tiba, dia lebih memilih tidur daripada pergi ke taman bersama Putri. Mama, kok papa nggak pernah main sama Putri lagi sih? Tanya Putri suatu sore dengan mata berkaca-kaca. Aku mengelus rambutnya. Papa lagi sibuk, sayang. Papa kerja buat kita. Tapi Putri kangen papa. Dulu papa janji mau ngajarin Putri naik sepeda. Janji? Kata itu menusuk hatiku. Mas Harun dulu begitu banyak berjanji. Tapi sekarang janji itu seperti asap. Hilang tertiup angin. Aku mencoba bertanya. Mas, kenapa akhir-akhir ini sibuk sekali? Ada masalah di kantor? Dia selalu menjawab datar. Enggak, cuma lagi banyak target, manajemen baru, tuntutan tinggi. Tapi kesehatan juga penting loh, Mas. Putri kan kangen juga. Iya, nanti aku usahakan. Percakapan itu selalu berakhir di situ. Tak ada lagi kehangatan, tak ada lagi aku juga kangen sama kalian. Hanya jawaban singkat yang terasa seperti tembok pemisah. Suatu malam, aku tak sengaja mendengar percakapannya di telepon. Dia mengira aku sudah tidur. Tapi aku terbangun karena haus dan melewati ruang kerjanya. Iya Bu Vera, saya pahami. Tapi ini, apa tidak ada jalan lain? Suaranya lirih penuh keraguan. Hening. Lalu dia berkata lagi. Baiklah, saya akan pikirkan. Terima kasih Bu. Saat itu aku tak curiga. Kupikir itu urusan kantor biasa. Tapi ada nada aneh di suaranya. Seperti seseorang yang sedang terpojok.
Esoknya, dia pura-pura baik-baik saja, tapi aku bisa melihat matanya yang sayu. Senyumnya yang dipaksakan, dia bahkan tak menyentuh sarapan buatanku. Telur mata sapi favoritnya, hanya menghirup kopi lalu berangkat. Mama, papa kok sedih? Tanya Putri. Enggak sayang, papa cuma capek. Papa kayak pohon yang layu. Apa papa butuh disiram? Aku hampir tertawa meski hatiku terasa perih. Anak kecil begitu puitis. Iya sayang, nanti mama siram papa dengan kasih sayang ya. Tapi sejujurnya, aku tak tahu caranya menyiram orang yang semakin menjauh. Pukul 1.30 dini hari, hujan mulai reda. Suara mobil memasuki halaman membuatku tersentak. Aku segera menuju pintu, membukanya sebelum Mas Harun mengeluarkan kunci. Dia kaget melihatku, masih terjaga. Kamu belum tidur? Dia menghela napas, masuk tanpa melepas sepatu. Aku melihat sepatu pantofel mahal yang kubelikan 3 bulan lalu. Sepatu yang dulu selalu dilepasnya di luar, kini menginjak karpet ruang tamu. Di kamar, dia duduk di tepi ranjang dengan tatapan kosong. Aku berdiri di ambang pintu menunggu. Tasya, besok aku mau bicara sama kamu. Sekarang aku capek. Bicara soal apa, Mas? Kalau ada masalah, kita bisa bicara sekarang. Dia menggeleng. Besok. Malam itu dia tidur membelakangiku. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, kami tidur tanpa saling bersentuhan. Aku memandangi punggungnya yang tegap. Punggung yang dulu selalu kujadikan sandaran. Tempatku bersandar saat aku takut dan cemas. Kini, punggung itu seperti tembok yang memisahkan kami. Pagi itu, Mas Harun tak langsung berangkat kerja. Dia duduk di ruang tamu menunggu Putri selesai sarapan. Putri, kamu main di kamar dulu ya nak. Mama mau bicara sama papa. Putri mengangguk ceria. Iya ma, pa, jangan pergi dulu ya, nanti Putri main sama papa. Mas Harun tersenyum, senyum yang tak sampai ke mata. Iya sayang. Saat Putri masuk kamar, senyum itu langsung lenyap. Dia menatapku dingin. Duduk Tasya. Aku duduk di depannya, dan dia mengeluarkan kata-kata yang akan menghantui hidupku selamanya. Lalu teleponnya tak lama berdering, dan Mas Harun segera mengangkatnya menjauh dariku, lalu setelahnya dia kembali ke ruang makan. Malam ini aku mau bicara sesuatu yang penting, tolong siapkan dirimu. Jantungku berdebar kencang. Sekarang aja mas, aku sudah siap. Dia menggeleng. Nanti malam, aku harus ke kantor dulu, ada urusan penting. Dia bangkit, meraih tas dan pergi tanpa menoleh. Aku hanya bisa memandang punggungnya yang menjauh dengan hati yang semakin tenggelam dalam ketidakpastian. Malam itu Mas Harun pulang lebih awal. Biasanya dia baru sampai pukul 9 atau 10, tapi malam ini jam 7 dia sudah di rumah. Awalnya aku senang, mengira dia akan makan malam bersama kami. Mungkin juga main sebentar dengan Putri sebelum tidur. Tapi begitu melihat raut wajahnya yang datar tanpa ekspresi, firasat buruk langsung menghantam dadaku. Ini bukan wajah suami yang rindu keluarga. Ini wajah orang yang akan menyampaikan berita buruk. Putri, kamu main di kamar dulu ya nak. Mama mau bicara sama papa. Ucapku berusaha tenang, meski suaraku sedikit bergetar. Putri mengangguk polos, berlari ke kamarnya dengan boneka kelincinya. Aku menunggu sampai pintu kamarnya tertutup, lalu berbalik menghadap Mas Harun. Dia sudah duduk di sofa tanpa melepas sepatu, hal yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Selama 7 tahun menikah, aku selalu mengingatkannya untuk melepas sepatu di luar, dan dia selalu patuh. Tapi malam ini, sepatu pantofel mahal yang baru kubelikan 3 bulan lalu itu masih menempel di kakinya, mengotori karpet ruang tamu. Aku duduk di depannya, menunggu. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang berat. Mas Harun menunduk, menatap tangannya sendiri, lalu dia menghela napas panjang dan mengangkat wajahnya. Tasya, kita cerai. 3 kata, hanya 3 kata, tapi rasanya seperti truk tronton melindas dadaku berkali-kali. Dunia serasa berhenti berputar. Suara kipas angin di sudut ruangan tiba-tiba menderu keras di telingaku. Detak jantungku berdegup kencang, mengalahkan suara apapun. Apa? Aku yakin aku salah dengar. Pasti ini salah dengar. Dia menghela napas sekali lagi, lebih berat kali ini. Tangannya merogoh tas, mengeluarkan selembar kertas yang sudah dilipat rapi. Kertas itu dilemparkannya ke meja di antara kami. Ini surat cerai, tanda tangan. Kepalaku pusing, rasanya seperti dunia berputar terlalu cepat. Aku meraih kertas itu, membaca baris-barisnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Surat cerai resmi, lengkap dengan kop pengacara dan stempel notaris. Dia sudah menyiapkan semuanya. Mas Harun, ada apa? Suaraku serak hampir tak keluar. Jelasin dulu, ini karena aku. Apa aku salah? Apa aku kurang? Dia menatapku, tatapan kosong yang tak pernah kulihat sebelumnya.
Tatapan yang membuatku merasa asing di hadapan pria yang sudah aku habiskan 7 tahun hidup bersamanya. Bukan karena kamu, ini karena aku dapat tawaran jadi direktur, tapi ada syaratnya. Syarat apa? Tanyaku meski dadaku sudah mulai sesak. Dia menunduk lagi, lalu berkata lirih. Aku harus mendampingi atasanku, Bu Vera, resmi sebagai pasangan. Dia mengatakan itu seolah sedang membicarakan cuaca, seolah itu hal biasa. Seolah menyuruh istrinya menandatangani surat cerai adalah percakapan ringan setelah makan malam. Dunia benar-benar runtuh. Aku bisa merasakan puing-puing kehidupanku berjatuhan satu persatu. Maksudmu, Mas? Selingkuh? Aku hampir tak percaya kata-kata itu keluar dari mulutku sendiri. Dan kamu mau cerai demi itu? Ini strategi, Tasya. Suaranya mulai sedikit meninggi, seperti orang yang berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Ini demi jabatan, demi masa depan. Kamu paham gak sih? Jadi direktur itu gajinya 3 kali lipat dari sekarang loh. Kita bisa beli rumah lebih besar, sekolahan putri di sekolah internasional. Masa depan? Aku berdiri, tak kuasa menahan getaran di sekujur tubuh. Mas Harun, kita punya anak, rumah tangga kita sudah 7 tahun. Kita sudah bangun hidup bersama selama 7 tahun dan Mas tega buang kami demi jabatan. Ini cuma sementara, potongnya cepat. Kali ini dia juga berdiri, menatapku dengan mata yang sedikit memerah. 3 bulan, hanya skenario. Nanti setelah semuanya aman, setelah posisiku kuat, aku akan jemput kamu lagi. Kita bisa balik kayak dulu, bahkan lebih baik. Aku tertawa pahit. Tawaku terdengar aneh di telingaku sendiri. Tertawa di tengah air mata yang mulai mengalir. Kau pikir aku bodoh, Mas? Selingkuh itu selingkuh, apalagi ini perceraian. Mana ada cerai terus balik lagi? Mana ada suami minta istri tanda tangan surat cerai lalu bilang ini cuma sementara? Mas Harun menghela napas kasar. Matanya mulai menunjukkan kegusaran. Tangannya meremas rambutnya sendiri. Gestur yang ku kenal sebagai tanda dia kehilangan kesabaran. Kamu harus paham posisi aku, Tasya. Hidup ini keras. Aku gak mau selamanya jadi karyawan rendahan yang gajinya pas-pasan. Aku mau naik, aku mau dihormati orang. Selama ini aku sudah kerja keras, lembur tiap hari. Tapi tetap aja gak naik-naik. Ini kesempatan sekali seumur hidup. Jadi kamu korbankan keluarga demi kesempatan itu? Ini bukan korban, ini investasi. Kalau kamu cinta sama aku, kamu harus terima ini. Kamu harus dukung aku, bukannya malah bikin susah. Aku mundur selangkah. Kata-katanya seperti pisau yang ditusukkan berulang kali. Cinta? Kau bilang cinta setelah memintaku menandatangani surat cerai? Kau bilang aku yang bikin susah. Aku yang selama ini di rumah, ngurus putri, masak buat kamu, bersihin baju kamu, nunggu kamu pulang setiap malam. Aku yang bikin susah. Dia melempar pulpen ke arahku. Pulpen itu jatuh di lantai, menggelinding ke bawah meja. Tanda tangan sekarang. Nada suaranya dingin, penuh otoritas. Tak ada lagi sisa-sisa Mas Harun yang dulu ku kenal. Besok pagi-pagi sekali, akan ada yang jemput kamu dan Putri. Jemput? Aku mengerjapkan mata, berusaha mencerna informasi baru. Jemput kemana? Ke tempat yang aman, jauh dari sini. Dia berjalan ke jendela, membelakangiku. Biar gak mengganggu skenario 3 bulan ini. Biar Bu Vera gak curiga ada istri dan anak. Pokoknya kalian harus pergi. Aku tak percaya dengan pendengaranku. Kau mau membuang kami? Dia berbalik cepat, matanya menyala. Bukan buang, sementara. Sudah aku bilang 3 bulan, ini cuma formalitas. Biar Bu Vera percaya aku serius sama dia. Nanti setelah posisiku kuat, aku akan jemput kalian kembali. Kita bisa hidup mewah. Putri bisa sekolah dimanapun dia mau. Kamu bisa punya mobil mewah, liburan ke luar negeri, apapun. Aku memegang surat itu. Tanganku gemetar hebat. Kertas itu terasa berat, seperti ribuan ton beban. Ingin ku sobek, ingin ku lempar ke wajahnya. Ingin ku bakar di depannya. Tapi di balik itu, di sudut hati yang paling dalam, masih ada secuil harapan. Harapan bahwa dia benar-benar akan menjemput kami. Harapan bahwa 3 bulan bukan waktu yang lama. Harapan bahwa ini semua hanya mimpi buruk yang akan segera berlalu. Kau janji, bisikku lirih, air mata mengalir deras. Kau janji akan jemput kami. Dia menghela napas, kali ini lebih lembut. Dia mendekat, memegang bahuku. Untuk sesaat aku melihat kilasan Harun yang dulu di matanya. Aku janji, Tas, 3 bulan, paling lama. Nanti aku jemput kamu dan Putri. Kita akan mulai lagi dari awal. Aku memandanginya lama. Ingin percaya, butuh percaya. Karena kalau tidak, apalagi yang tersisa? Dengan air mata yang tak henti mengalir, aku membungkuk, mengambil pulpen yang jatuh. Tanganku masih gemetar saat membubuhkan tanda tangan di atas kertas itu. Namaku Tasya Wardani, terukir di sana, menandai berakhirnya pernikahan 7 tahun. Sudah,
Aku menyerahkan surat itu. Selamat Mas, kamu dapat jabatanmu. Mas Harun mengambil surat itu, memeriksanya sebentar, lalu melipat dan memasukkannya ke tas. Dia tak berkata apa-apa lagi, tak ada pelukan terakhir, tak ada kecupan di kening, tak ada sampai jumpa atau jaga diri. Dia berbalik, melangkah menuju pintu. Aku memandangnya, memandangi punggungnya, punggung yang dulu selalu kurindukan, punggung yang dulu menjadi tempatku bersandar. Dia membuka pintu, melangkah keluar dan menutupnya tanpa suara. Aku terduduk di lantai, menangis dalam diam. Di kejauhan, ku dengar suara mobilnya meninggalkan rumah, meninggalkan aku dan Putri, meninggalkan 7 tahun kebersamaan, meninggalkan semua janji yang pernah diucapkan. Mama, iya sayang. Putri membuka pintu, mengintip dengan mata setengah mengantuk. Putri dengar Mama nangis. Kenapa, Ma? Aku memaksakan senyum, merentangkan tangan. Putri berlari ke pangkuanku. Gak apa-apa sayang, Mama cuma pilek. Putri nggak lihat Papa. Papa pergi lagi. Iya sayang, Papa lagi sibuk. Putri mengangguk, lalu merebahkan kepalanya di pangkuanku. Dalam hitungan menit, dia tertidur lagi. Aku mengelus rambutnya yang halus, menatap wajah polosnya yang tak tahu apa-apa. Di dalam hati aku berbisik, maafkan Mama nak, Mama belum tahu bagaimana caranya, tapi Mama akan lindungi kamu apapun yang terjadi. Malam itu aku tak tidur. Aku hanya duduk di lantai memeluk Putri dan menunggu fajar tiba. Menunggu hari pertama dari 3 bulan yang dijanjikan. Menunggu dengan hati yang hancur namun masih menyisakan secuil harapan. Harapan yang kelak akan menjadi senjata paling menyakitkan. 3 hari setelah penandatanganan surat cerai itu, hidup berjalan seperti biasa. Atau setidaknya seperti biasa di permukaan. Mas Harun berangkat kerja pagi-pagi, pulang larut malam dan tidur membelakangiku. Tak ada lagi percakapan, tak ada lagi canda. Rumah ini terasa seperti penginapan, bukan tempat keluarga berkumpul. Aku menjalani hari-hari dengan perasaan hampa. Hanya ditemani pertanyaan Putri yang tak pernah berhenti. Papa di mana? Papa kerja sayang. Papa kapan pulang? Nanti malam sayang. Papa mau main sama Putri. Nanti ya sayang, Papa janji. Janji, kata itu mulai terasa seperti ejekan. Pagi ketiga itu, Mas Harun bersiap berangkat seperti biasa. Aku melihatnya dari dapur, menuangkan kopi ke dalam termosnya. Kebiasaan yang kulakukan setiap pagi selama 7 tahun. Dia memakai dasi, merapikan rambut di cermin lorong, lalu mencolek pipi Putri yang sedang asik menggambar di meja makan. Papa nanti pulang cepet ya, ucap Putri polos, tanpa mengalihkan pandangan dari gambarnya. Iya sayang. Hanya 2 kata, tak ada Papa sayang Putri, tak ada, nanti Papa beliin es krim. 2 kata kering yang membuat hatiku makin perih. Aku mengawasinya dari jendela dapur, dia membuka pintu mobil, duduk di kursi pengemudi dan pergi tanpa sekalipun menoleh ke rumah. Seperti biasa, seperti tak ada yang berbeda. Tapi aku tahu, hatinya sudah pergi jauh. Mungkin sudah sejak lama. Siang itu, sekitar pukul 2, Putri sedang tidur siang. Aku duduk di ruang tamu menatap TV tanpa benar-benar menonton. Pikiranku melayang entah kemana. Ke masa lalu, ke masa depan yang tak pasti, ke janji 3 bulan yang terus kupegang erat. Sebuah mobil tua berwarna putih terparkir di depan rumah. 2 orang turun, seorang pria berseragam satpam dengan perawakan tegap, dan seorang wanita parubaya berkerudung coklat. Mereka melihat ke arah rumah lalu berjalan menuju pintu. Jantungku berdegup kencang. Ini dia. Aku membuka pintu sebelum mereka mengetuk. Bu Tasya, tanya wanita itu. Wajahnya ramah tapi matanya menunjukkan kalau dia sedang terburu-buru. Iya, saya sendiri. Saya ditugaskan untuk jemput ibu dan anak ibu dari Pak Harun. Meski sudah menduga, kata-kata itu tetap seperti palu yang menghantam dadaku. Ini sudah waktunya. Iya bu, ayo cepat, kami harus segera kembali. Wanita itu melirik arah lounjinya. Tapi anak saya sedang tidur. Bangunkan saja bu, kami tidak bisa lama-lama. Aku bergegas ke kamar, Putri masih terlelap dengan boneka kelincinya. Kuguncang tubuh mungilnya perlahan. Putri, sayang, bangun. Ayo, kita jalan-jalan. Mata Putri terbuka, masih sayu. Kemana, Ma? Kita pergi sebentar. Papa ikut. Enggak, sayang, Papa kerja. Putri mengerutkan dahi, tapi tak bertanya lebih lanjut. Aku segera membereskan barang seadanya. Baju ganti beberapa sel, perlengkapan mandi, dan dompet kecil berisi uang pas-pasan. Hanya 1 koper kecil untuk kami berdua. Mama, boneka Putri, teriaknya saat melihat boneka kelinci tertinggal di tempat tidur. Aku meraih boneka itu dan menyerahkannya. Ini sayang, mainan Putri yang lain? Aku menelan ludah.
Di sudut kamar ada tumpukan mainan, hadiah ulang tahun, hadiah dari papa, mainan kesayangan yang menemani hari-harinya. Tak mungkin gue bawa semua. Gak apa-apa sayang, kita cuma sebentar. 3 bulan lagi kita pulang. Bisiku meyakinkan diri sendiri sekaligus dirinya. Putri mengangguk, meski matanya berkaca-kaca, melihat mainannya ditinggal. Wanita berkerudung sudah menunggu di pintu dengan wajah tidak sabar. Ayo bu. Kami masuk ke mobil tua itu, bau asap dan mengharum ruangan murah bercampur menjadi satu. Joknya robek di beberapa bagian, diganti dengan kain perca. Putri duduk di pangkuanku, memeluk boneka kelincinya erat. Mobil melaju. Sepanjang jalan Putri bertanya terus. Ma, kita mau dibawa kemana? Kok jauh? Ini, aku mencari kata-kata. Tempat baru sayang. Kok jalannya jelek, macet lagi. Sebentar lagi sampai. Putri haus, Ma. Aku menoleh ke wanita di kursi depan. Bu, minta tolong, anak saya haus. Ada air. Wanita itu menyerahkan botol air mineral tanpa berkata. Putri minum melahap, lalu kembali bertanya. Ma, nanti di tempat baru ada taman. Ada ayunan. Putri mau ayunan. Aku tak bisa menjawab. Aku sendiri tak tahu kemana kami dibawa. 1 jam perjalanan terasa seperti selamanya. Semakin jauh mobil melaju, pemandangan di luar semakin asing. Jalan mulai rusak. Gedung-gedung tinggi berganti ruko-ruko tua. Lalu perkampungan padat dan akhirnya daerah kumuh yang tak pernah kukunjungi sebelumnya. Mobil berhenti di depan sebuah bangunan tua. Catnya kusam, mengelupas di sana-sini. Pagar besinya berkarat, beberapa bagian bahkan bolong. Dari kejauhan aku bisa melihat anak-anak bermain di halaman tanah. Tanah kering yang berdebu, tanpa rumput, tanpa mainan. Mereka memakai baju lusuh, beberapa bahkan tidak bersandal. Papan nama di depan gerbang bertuliskan Panti Sosial Harapan Ibu. Bu, sudah sampai, ucap satpam itu datar. Aku turun dengan Putri dalam gendongan. Begitu kaki menginjak tanah, bau menyengat langsung menusuk hidung. Bau selokan, bau sampah, bau sesuatu yang tak bisa aku deskripsikan. Putri menangis, menutup hidungnya dengan tangan mungilnya. Dari selokan di depan pintu masuk, seekor tikus besar melintas. Sama sekali tidak takut dengan manusia. Putri menjerit kecil, menyembunyikan wajahnya di leherku. Ini di mana? Ini tempat apa? Tanyaku panik pada wanita berkerudung itu. Dia menatapku dengan iba, atau mungkin hanya lelah? Panti sosial, Bu, titip pesan dari Pak Harun. Ibu sabar ya, 3 bulan lagi dijemput. Mereka naik ke mobil, menyalakan mesin dan pergi meninggalkan kami. Aku hanya bisa terdiam di depan gerbang, memandang mobil putih itu menjauh hingga hilang di tikungan. Bersama mobil itu, pergi juga secercah harapan yang selama 3 hari kupupuk. Harapan bahwa ini semua akan baik-baik saja. Harapan bahwa janji 3 bulan itu nyata. Putri menangis, tangisnya memecah kesunyian siang yang panas. Ma, Putri mau pulang. Putri gak suka di sini. Bau, Putri mau papa. Aku memeluknya erat, berusaha menenangkannya, meski diriku sendiri gemetar. Di pelukanku, Putri terus menangis, sementara aku hanya bisa bergumam lirih. Sabar ya sayang, 3 bulan, Mama janji. Seorang wanita parubaya keluar dari gerbang, wajahnya lelah tapi ramah. Beliau memandang kami dengan tatapan penuh arti, tatapan seseorang yang sudah terbiasa melihat orang-orang baru datang dengan wajah hancur. Ibu baru ya? Mari masuk, saya Ibu Yanti, pengelola panti sini. Aku mengikuti beliau, melangkah melewati gerbang berkarat itu, masuk ke dunia baru yang tak pernah kubayangkan akan kusinggahi. Minggu pertama di panti adalah mimpi buruk yang kujalani dengan mata terbuka. Kamar kami hanya berukuran 2 x 3 meter, lebih kecil dari kamar mandi di rumahku dulu. Dindingnya catnya mengelupas, meninggalkan bercak-bercak lembab yang membentuk pola tak beraturan. Di sudut, ada satu dipan tipis berlapis kasur yang sudah kempes di tengah. Bekas puluhan tahun dipakai bergantian. Sebuah lemari kecil dengan pintu miring, salah satu engselnya patah, berdiri di samping dipan. Jendela tanpa kaca, hanya ditutup triplek yang jika malam selalu berisik digoyang angin, menciptakan suara mengganggu seperti orang mengetuk-ngetuk pintu. Lantainya semen kasar, retak di beberapa tempat. Jika malam aku bisa mendengar suara binatang kecil merayap, kecoa, mungkin tikus. Aku selalu memeluk Putri lebih erat, berharap tubuhku bisa melindunginya dari segala kotoran dan bahaya di tempat ini. Hari pertama, Putri menangis sepanjang malam. Ma, Putri mau pulang. Putri mau kamar Putri. Putri mau main sama boneka Putri.
Aku hanya bisa membelai rambutnya, menyanyikan lagu-lagu yang dulu biasa aku nyanyikan di rumah. Suaraku serak, mataku sembab. Besok sayang, besok kita lihat. Tapi besok tak pernah membawa kabar baik. Begitu pula lusa dan seterusnya. Kamar mandi panti ini, ya Tuhan, aku tak sanggup mendeskripsikannya. Bau pesing menyengat dari mana-mana. Lantainya licin olah lumut. Airnya hanya mengalir di waktu-waktu tertentu. Itu pun kadang coklat keruh. Putri menolak mandi di sana selama 3 hari pertama. Aku terpaksa melap tubuhnya dengan air mineral dari botol yang kubawa. Makanan, nasi putih dengan lauk sederhana. Kadang tempe goreng, kadang sambal, kadang sayur bening yang hanya berupa air dan daun-daunan. Daging, hanya mimpi. Putri yang terbiasa makan nugget dan sosis hanya bisa menangis saat aku menyuapinya nasi dan tempe. Aku nggak suka, Ma. Aku mau nugget. Makan dulu sayang, nanti papa jemput kita beli nugget ya. Kapan papa jemput? 3 bulan lagi sayang. Sabar ya. Sabar, kata yang mudah diucapkan, sulit dijalani. Di panti ini, aku bertemu Ibu Yanti, pengelola panti yang baik hati. Beliau perempuan parubaya sekitar 55 tahun, dengan rambut yang mulai memutih dan wajah yang selalu ramah, meski hidupnya tak mudah. Beliau mengelola panti ini sendirian dengan bantuan 2 orang relawan, kadang-kadangan. Ibu Yanti tahu kami bukan orang sembarangan. Dari cara bicara, dari pakaian yang kami kenakan, dari kulit Putri yang masih mulus tak pernah kena panas. Tapi beliau tak pernah bertanya banyak. Beliau hanya tersenyum dan berkata, Bu, di sini kita semua sama-sama lagi diuji Tuhan. Suatu sore, saat Putri tidur, Ibu Yanti duduk di sampingku di teras panti. Bu, sabar ya, mungkin suami Ibu sedang sibuk. Aku tersenyum getir. Iya Bu, dia bilang 3 bulan. Bu Yanti mengangguk. Lalu berkata pelan, saya sudah lihat banyak orang datang ke sini. Ada yang benar-benar butuh, ada yang dibuang keluarga. Tapi percaya Bu, Tuhan punya rencana. Mungkin ini cara Tuhan ngasih Ibu kekuatan yang lebih besar. Aku menatapnya, menyerap kata-katanya. Ibu sendiri kenapa memilih kerja di sini? Dia tersenyum, senyum yang anehnya terasa damai. Saya dulu juga pernah di posisi Ibu. Suami saya meninggal. Keluarga saya buang saya karena dianggap beban. Saya tahu rasanya terbuang, makanya saya ingin bantu orang lain yang senasib. Kami diam cukup lama, memandangi anak-anak yang bermain di halaman tanah. Mereka tertawa, berlarian, tanpa beban meski hidup tak memihak mereka. Aku iri pada kepolosan mereka. Hari-hari berlalu, Putri mulai terbiasa dengan rutinitas panti. Dia punya teman baru, Ani, bocah yatim piatu seusianya yang juga dibuang keluarga. Mereka bermain karet gelang di halaman tanah, atau kadang hanya duduk-duduk sambil menggambar dengan kapur bekas di lantai semen. 3 bulan pertama, aku masih percaya. Setiap suara mobil di luar panti, jantungku berdebar, berharap itu jemputan. Setiap telepon masuk ke panti, aku bergegas ke kantor Ibu Yanti, berharap itu suara Mas Harun, tapi tak ada, tak pernah ada. Nomor Mas Harun sudah tidak aktif, kucek berkali-kali, pagi, siang, malam. Setiap kali ku telepon selalu nada sambung yang sama. Nomor yang Anda hubungi tidak dapat dijangkau. Aku bahkan mencoba mengirim pesan WhatsApp. Hanya 1 centang abu-abu tak pernah terbaca. Lalu 3 bulan berganti 4 bulan. 4 bulan berganti 5 bulan. Di panti aku lihat perubahan pada Putri. Wajahnya yang dulu cabi kini mulai kurus. Kulitnya yang dulu putih mulus kini mulai gelap karena sering terpapar sinar matahari. Badannya sering gatal-gatal. Kutu kasur, kata Bu Yanti. Obatnya hanya bedak dingin seadanya. Tapi yang paling menyakitkan, Putri mulai jarang bertanya tentang papa, seolah dia tahu pertanyaan itu hanya akan menyakitiku. Seolah dia mengerti meski usianya baru 5 tahun. Suatu malam saat ku peluk dia tidur, dia berkata lirih. Mah, Putri nggak nanya papa lagi ya. Putri tahu mama sedih kalau Putri tanya papa. Aku menangis dalam diam, memeluknya erat. Di panti ini, di kamar 2x3 meter ini, di atas dipan tipis dengan kasur kempes ini, aku bersumpah dalam hati. Aku akan cari tahu kebenaran, nah. Mama akan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan papamu. Tapi malam itu, aku hanya bisa memeluknya, menunggu waktu yang tepat untuk bangkit. Karena disinilah, di tempat terkotor dan terhina ini, aku mulai menyadari satu hal. Tidak ada yang akan menjemputku, tidak ada janji yang akan ditepati. Dan dari sinilah balas dendam akan dimulai. 5 bulan 2 minggu, itu adalah waktu yang kulalui di panti ini. 5 bulan 2 minggu menunggu janji yang tak kunjung tiba. 5 bulan 2 minggu menyeka air mata Putri yang bertanya papa kapan jemput.
5 bulan 2 minggu, hidup di kamar 2x3 meter dengan tikus dan kecoa sebagai tempat tidur. Malam itu Jakarta kembali diguyur hujan. Aku duduk di tepi dipan, memandangi Putri yang tertidur pula setelah seharian bermain dengan Ani. Tangannya masih memeluk boneka kelinci, satu-satunya mainan yang berhasil kami bawa dari rumah. Boneka itu kini sudah kusam, kena keringat dan debu, tapi Putri tak pernah mau berpisah dengannya. Di luar, angin menderu. Triplek penutup jendela bergetar, menciptakan suara berisik yang biasa. Tapi malam ini, suara itu tak mampu mengganggu tidur Putri. Dia sudah terbiasa, kami sudah terbiasa. Aku meraih ponsel jadulku dari dalam tas. Satu-satunya barang berharga yang masih kusimpan. Layarnya retak di sudut, tapi masih menyala. Kubuka kontak, jariku berhenti di satu nama yang selama ini tak pernah kuhubungi. Pak Rudi, notaris almarhum ayahku, pria yang mengurus semua warisan, yang setiap bulan mengirimkan uang ke rekeningku, uang yang tak pernah kusentuh selama 5 bulan terakhir. Uang yang terus berputar, dikelola profesional, sementara aku di sini hidup seperti gelandangan. Aku menarik napas panjang, jariku gemetar di atas layar. Selama ini aku sengaja menjauh dari semua harta itu. Aku ingin hidup sederhana, normal, sebagai istri dan ibu biasa. Aku tak ingin Mas Harun tahu bahwa istrinya sebenarnya anak orang berada. Aku ingin dia mencintaiku apa adanya, bukan karena hartaku. Tapi inilah hasilnya. Cinta itu ternyata palsu. Janji itu ternyata omong kosong. Ku tekan tombol panggil, 1 kali dering, 2 kali, 3 kali. Pak, ini Tasya. Keheningan di seberang lalu suara yang begitu kukenal. Suara berat Pak Rudi yang langsung bergetar. Nona Tasya. Astaga, Nona di mana? Kami semua khawatir. Rekening Nona tak pernah tersentuh berbulan-bulan. Saya sudah coba hubungi berkali-kali, tapi nomor Nona selalu mati. Aku menahan tangis. Tapi air mata ini terlalu lama aku tahan. Akhirnya tumpah juga. Pak, saya di panti sosial. Saya dibuang suami. Keheningan panjang, lalu suara geram yang tak pernah kudengar dari Pak Rudi yang selalu kalem. Nona diam di sana. Saya akan ke sana besok pagi. Tolong, ceritakan semuanya dari awal. Jangan ada yang disembunyikan. Esoknya, sekitar pukul 10 pagi, sebuah mobil hitam mengkilap terparkir di depan panti. Anak-anak berlarian melihatnya. Mobil semewah itu jelas pemandangan asing di tempat kumuh ini. Pak Rudi turun, diikuti seorang wanita parubaya berpenampilan rapi dengan setelan blazer. Ibu Laras, konsultan keuangan keluargaku. Aku sudah menunggu di teras. Saat mereka melihatku, aku bisa melihat keterkejutan di wajah mereka. Aku tahu penampilanku sekarang, baju lusuh, kulit kusam, lingkaran hitam di bawah mata. Jauh berbeda dari Tasya yang dulu, yang selalu tampil rapi dan terawat. Nona, Pak Rudi mendekat, matanya berkaca-kaca. Nona, apa yang terjadi? Aku hanya bisa tersenyum getir. Masuk Pak, kita bicara di dalam. Kami duduk di bangku kayu belakang panti, tempat yang agak sepi, jauh dari keramaian anak-anak. Putri sedang bermain dengan Ani, tak perlu tahu apa yang sedang ibunya bicarakan. Kuceritakan semuanya, dari awal Mas Harun pulang minta cerai, janji 3 bulan, sampai pengusiran ke panti ini. Aku cerita tentang ponselnya yang mati, tentang harapan yang pudar, tentang Putri yang semakin kurus dan jarang bertanya tentang papa. Pak Rudi mendengarkan dengan wajah memerah, tangannya mengepal erat. Dia tega melakukan ini pada Nona. Bu Laras menggenggam tanganku. Nona, kenapa Nona tak pernah bilang dari dulu? Kenapa Nona tak pernah cerita kalau ada masalah dalam rumah tangga? Kami bisa bantu Nona dari jauh. Aku menunduk. Saya kira dia akan jemput, Bu. Katanya 3 bulan. Saya percaya sama dia. Saya masih cinta dia waktu itu. Pak Rudi menggeleng pelan. Nona, saya harus bicara jujur. Saya sudah cari informasi tentang Tuan Harun, mantan suami Nona. Dia baik-baik saja. Bahkan katanya dia sekarang jadi direktur di perusahaannya. Dadaku sesak. Jadi janjinya, dia bilang 3 bulan, dia bilang akan jemput. Nona, saya curiga ada yang tidak beres. Saya bisa carikan detektif, biar kita tahu kebenaran utuhnya. Aku mengangguk lemah. Tolong ya Pak. 2 minggu kemudian, seorang pria parubaya datang ke panti. Penampilannya sederhana, tak mencolok, seperti tukang ojek atau pedagang keliling. Tapi matanya tajam, mata seorang penyelidik. Bu Tasya, saya dari tim Rudi. Aku mengangguk, jantungku berdebar. Silakan. Dia mengeluarkan map coklat tebal dari tas kresek yang dibawanya. Sengaja dibuat tak mencolok. Ini hasil penyelidikan saya selama 2 minggu. Mohon ibu siapkan hati.
Kubuka map itu, tangan gemetar. Foto-foto bertebaran di pangkuanku. Mas Harun di restoran mewah mengenakan setelan mahal yang dulu tak pernah dia miliki. Mas Harun berpegangan tangan dengan seorang wanita berkulit putih, berambut panjang dengan tas branded yang harganya bisa puluhan juta. Mas Harun tertawa lepas di sebuah pesta mewah dengan lampu gantung kristal dan meja panjang penuh makanan. Wanita itu tak lain adalah Bu Vera, atasannya, wanita yang menjadi alasan perceraian kami. Detektif itu menjelaskan, mereka sudah tinggal serumah di rumah baru di kawasan Pondok Indah. Pak Harun, mantan suami ibu, naik jabatan jadi direktur 3 bulan lalu. Mereka sering terlihat bersama di acara-acara perusahaan dan sosial. Aku terus membuka map itu. Ada foto rumah mewah, foto mobil baru, foto liburan ke Bali. Dan di dalam map ada juga print out media sosial mereka. Kupinjam laptop Bularas yang kebetulan dibawanya. Kubuka Instagram, ku cari akun Bu Vera. Dan di sana aku melihat semuanya dengan mata kepalaku sendiri. Foto-foto liburan di pantai dengan caption Quality Time with My Love @HarunPrasetya. Foto cincin berlian di jari manis Bu Vera dengan caption hadiah dari baby boyku. Terima kasih sayang. Foto pesta ulang tahun dengan dekorasi mewah, tumpukan kado, dan mereka berdua di tengah-tengah tersenyum bahagia. Postingan terbaru, foto mereka di sebuah restoran romantis dengan latar belakang pemandangan kota Jakarta di malam hari. Captionnya, setahun bersama dan kamu masih membuatku jatuh cinta setiap hari. I love you Harun. Setahun bersama. Artinya, mereka sudah bersama bahkan sebelum Mas Harun minta cerai. Mungkin bahkan sebelum dia mulai pulang larut. Mungkin sejak awal tawaran jabatan itu, dia sudah merencanakan semuanya. Tanganku gemetar hebat. Map itu jatuh, foto-foto berserakan di lantai tanah panti. Dadaku sesak, napasku tersengal. Tapi anehnya, air mataku tak keluar. Mungkin sudah habis. Mungkin sudah kering setelah 5 bulan menangis di tempat ini. Bularas memelukku. Nona sabar. Sabar ya, Non. Aku diam, mataku kosong, menatap foto-foto itu. Foto-foto kebahagiaan mereka. Sementara di sini, di panti kumuh ini, Putri terbaring gatal-gatal karena kutu kasur. Di sini aku makan nasi dan sayur seadanya. Di sini kami menunggu janji yang tak pernah ditepati. Perlahan sesuatu bangkit di dadaku. Bukan kesedihan, bukan kekecewaan, tapi api. Api yang menyala, menghanguskan semua harapan palsu, menyisakan satu hal, tekad. Bularas melepas pelukannya, menatapku. Nona, mari kita bahas. Nona punya 30% saham di perusahaan itu. Nona adalah pemegang saham individu terbesar ketiga. Nona punya hak untuk hadir di rapat pemegang saham. Nona bisa. Aku memotongnya, suaraku datar tapi tegas. Aku bisa hancurkan mereka. Bularas mengangguk. Iya, Nona, dengan bukti-bukti ini, markup anggaran, pelecehan, plus pengkhianatan pada Nona, mereka bisa hancur total. Nona bisa buat mereka kehilangan segalanya. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya dalam 5 bulan, ada api di mataku. Api yang sudah lama padam, kini menyala kembali. Baik, mari kita susun rencana. Kupunguti foto-foto itu satu persatu, kumasukkan kembali ke map. Setiap foto adalah bahan bakar, setiap foto adalah senjata. Di kejauhan, ku dengar tawa Putri bermain dengan Ani, tawa polos yang tak tahu apa-apa, tawa yang harus kulindungi apapun yang terjadi. Aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan buat mereka membayar. Mama akan membuat mereka merasakan bagaimana rasanya terbuang, nah. Mama akan buat mereka bersujud di hadapan fakta yang akan menghancurkan hidup mereka. Api itu kini menyala, membara, tak akan padam sampai keadilan ditegakkan. 3 minggu berikutnya aku hidup dalam 2 dunia. Di panti aku tetap Ibu Tasya yang lembut. Aku bangun pagi-pagi membantu Ibu Yanti menyiapkan sarapan untuk penghuni panti. Memasak bubur dalam kuali besar, mengaduk sayur, membagikan nasi ke piring-piring plastik yang sudah kusam. Aku mengajari anak-anak membaca di teras, menggunakan buku-buku sumbangan yang halamannya sudah mulai sobek. Aku menenangkan Nenek Sumi yang sering menangis di malam hari karena kangen anak-anaknya yang membuangnya ke sini. Bu Tasya baik sekali, ucap Ibu Yanti suatu hari saat melihatku membedaki punggung Putri yang gatal-gatal. Padahal ibu sendiri sedang kesulitan. Aku tersenyum. Justru karena saya tahu rasanya sulit, Bu. Saya jadi ingin membantu yang lain. Tapi di balik senyum itu, ada mesin yang bekerja tanpa henti. Ponsel jadulku yang selama ini hanya kugunakan untuk lihat waktu, kini tak pernah berhenti bergetar. Getaran halaman di saku celana atau di balik bantal jadi pengingat bahwa di luar sana sebuah rencana sedang digodok. Pak Rudi dan Bularas bekerja tanpa lelah, mengumpulkan informasi, menyusun strategi, menyiapkan amunisi untuk pertempuran yang akan datang.
Setiap malam, setelah Putri tidur, aku menyelinap ke kamar mandi panti. Satu-satunya tempat yang agak privasi, meski baunya tak sedap dan lantainya selalu basah. Di sanalah aku berbisik dengan mereka. Suara pelan tertutup, suara air yang kuteteskan dari keran. Aku butuh data lengkap tentang Bu Vera, bisikku suatu malam. Dari awal karirnya sampai sekarang, termasuk hubungannya dengan mantan suami, kalau ada. Pak Rudi menjawab dari seberang. Sudah Nona, tim kami sedang merapikannya. Bu Vera ini punya rekam jejak yang cukup buruk. Katakanlah, 3 anak buahnya mengundurkan diri dalam 2 tahun terakhir. Mereka mengaku dilecehkan secara verbal dan psikologis, tapi tak ada yang berani bicara resmi karena takut kehilangan pekerjaan, apalagi di tengah situasi ekonomi begini. Aku menghela napas. Bisa hubungi mereka, minta kesaksian. Saya sudah coba, Non. 2 orang bersedia bicara anonim. 1 orang bahkan bersedia jadi saksi di rapat nanti, asal identitasnya dirahasiakan. Dia sudah punya pekerjaan baru, jadi lebih berani. Bagus, itu modal penting. Bu Laras menyambung. Dan hubungannya dengan Tuan Harun, maaf, mantan suami Nona, sudah terang-terangan Nona. Mereka bahkan sudah beli rumah bersama di kawasan Pondok Indah atas nama Bu Vera. Tapi Tuan Harun tinggal di sana. Mobil baru juga, Mercy, warna putih atas nama perusahaan. Aku mengepalkan tangan di kegelapan. Tanganku gemetar tapi bukan karena takut. Karena marah. Marah yang sudah lama aku pendam, kini mulai mencari jalan keluar. Mereka hidup mewah, rumah baru, mobil baru, liburan ke Bali, pesta mewah. Sementara di sini, Putri tidur di dipan tipis dengan kasur kempes. Di sini aku mengantri jatah makan bersama puluhan orang lain. Di sini kami hidup seperti sampah masyarakat. Tapi aku tahan semuanya. Aku simpan amarah itu, kubakar perlahan. Kujadikan bahan bakar. Ada lagi, Nona. Suara Pak Rudi membuyarkan lamunanku. Ini yang lebih penting. Ternyata selama 6 bulan terakhir, tepatnya sejak Tuan Harun naik jabatan, divisi mereka melakukan beberapa transaksi besar yang bermasalah. Ada proyek fiktif, markup anggaran sampai 2,7 miliar rupiah. Uangnya diputar untuk renovasi rumah pribadi Bu Vera, pembelian mobil dan perjalanan dinas yang faktanya adalah liburan pribadi. Mataku membelalak di kegelapan. Bapak yakin? Saya punya bukti awal, Nona. Tapi untuk dokumen resmi, tim kami sedang mengumpulkannya. Beberapa mantan karyawan di bagian keuangan bersedia memberi data, asal identitas mereka dilindungi. Mereka muak dengan praktik kotor ini, tapi takut bicara selama ini. Aku tersenyum tipis, senyum pertama yang benar-benar tulus dalam berbulan-bulan. Ini lebih dari cukup, Pak. Siapkan semuanya. Rapat pemegang saham kapan? 3 minggu lagi, Nona. Tanggal 25, bulan depan. Baik, saya akan hadir. Hening sejenak, lalu Bu Laras bertanya hati-hati. Nona yakin Nona akan berhadapan langsung dengan mereka, dengan mantan suami Nona, dengan Bu Vera, dengan semua petinggi perusahaan. Ini tidak mudah secara emosional. Aku menarik napas panjang. Bu Laras, saya sudah tidur di kamar 2 kali 3 meter selama 5 bulan. Saya sudah lihat anak saya menangis kelaparan karena tak suka makanan panti. Saya sudah bersihkan muntahnya saat dia sakit karena kutu kasur. Saya sudah kehilangan segalanya. Suami, rumah, harga diri. Apalagi yang bisa lebih menyakitkan dari itu. Tidak ada jawaban dari seberang. Aku melanjutkan. Saya akan hadir di rapat itu, dan saya akan membuat mereka tahu siapa sebenarnya Tasya yang mereka buang. Sebelum menutup telepon, aku teringat sesuatu. Oh ya Pak, tolong uruskan satu hal lagi. Apa itu, Non? Cari rumah baru yang cukup besar. Mungkin di daerah yang agak sepi tapi aman. Saya dan Putri butuh tempat tinggal layak setelah ini. Saya ingin dia punya kamar sendiri, punya taman untuk bermain. Saya ingin dia lupa bahwa dia pernah hidup di tempat seperti ini. Pak Rudi menjawab dengan suara bergetar. Tentu, Non, saya akan carikan yang terbaik. Kututup telepon, lalu duduk di lantai kamar mandi yang basah. Air dari keran terus menetes, menciptakan irama monoton yang entah mengapa menenangkan. Di luar, terdengar suara jangkrik yang sesekali diselingi lolongan anjing. Suara-suara yang sudah ku kenal selama 5 bulan ini. Aku memandangi wajahku di cermin pecah yang tergantung di dinding. Wajah ini lebih tua dari usiaku. Lingkaran hitam di bawah mata, kulit kusam, bibir kering. Tapi di mata ini ada sesuatu yang baru. Sesuatu yang selama ini padam, kini menyala lagi. Api. Esoknya aku kembali beraktivitas seperti biasa di panti. Membantu Ibu Yanti, mengajar anak-anak, menemani Nenek Sumi mengobrol. Tak ada yang tahu apa yang terjadi di balik layar. Tak ada yang tahu bahwa wanita lembut ini sedang menyusun rencana untuk menghancurkan 2 orang yang telah menghancurkan hidupnya. Putri bermain dengan Ani di halaman. Tawanya terdengar jelas. Tawa yang semakin sering kudengar akhir-akhir ini. Dia mulai beradaptasi, mulai punya teman, mulai lupa pada janji papa yang tak pernah ditepati.
"Mama, lihat, Putri bisa lompat tali," teriaknya dari kejauhan. Aku melambai tersenyum. "Pinter sayang." Di dalam hati aku berbisik, "Tunggu nak, sebentar lagi mama akan kasih kamu kehidupan yang lebih baik. Mama janji." Sore harinya Ibu Yanti mendekatiku. "Bu Tasya, saya perhatikan ibu akhir-akhir ini berbeda." Aku menoleh. "Berbeda bagaimana, Bu?" Beliau tersenyum bijak. Mata ibu ada cahaya di sana, seperti orang yang baru menemukan tujuan hidup. Aku terharu. Ibu Yanti memang penuh kepekaan luar biasa. "Ibu benar, saya baru sadar. Saya tidak bisa terus-terusan terpuruk. Saya punya anak yang harus saya lindungi. Saya harus bangkit." Ibu Yanti mengangguk puas. "Nah, itu yang saya tunggu-tunggu. Saya tahu dari awal ibu bukan orang sembarangan. Saya hanya menunggu ibu sadar sendiri." Kami tertawa kecil. Untuk pertama kalinya dalam 5 bulan aku merasa ringan. Beban di pundak kami masih ada, tapi kini aku tahu cara menghadapinya. Malamnya, ku terima pesan dari Pak Rudi. "Non, dokumen sudah hampir rampung. Saya juga sudah hubungi 3 mantan karyawan yang bersedia bicara. Mereka akan hadir di rapat sebagai saksi. Dan soal rumah, saya punya beberapa opsi. Minggu depan Nona bisa lihat fotonya." Aku membalas singkat. "Terima kasih Pak, saya percaya pada Bapak." Lalu kematikan ponsel, memeluk Putri yang sedang tertidur pulas. Di luar, angin malam berembus, membuat triplek jendela bergetar seperti biasa. Tapi malam ini, suara itu tak lagi menggangguku. Malam ini suara itu seperti musik pengiring tidur, tanda bahwa aku masih hidup, masih bertahan dan akan segera bangkit. 3 minggu lagi mereka akan tahu siapa aku sebenarnya. Setiap malam sebelum tidur, aku membuka lagi foto-foto itu. Bukan untuk menyiksa diri, bukan karena aku menikmati pedih yang menusuk setiap kali melihatnya, tapi untuk menguatkan tekad, untuk mengingatkan diriku sendiri. Ini yang mereka lakukan padaku, ini yang mereka lakukan pada Putri. Jangan pernah lupa. Kubuka map coklat itu di bawah cahaya redup lampu minyak, karena listrik di panti sering padam malam hari. Foto-foto bertebaran di pangkuanku, dan di setiap foto, Mas Harun tersenyum. Senyum yang dulu hanya kulihat saat dia bersama Putri, kini diberikan kepada wanita lain. Di satu foto, mereka berdiri di depan rumah mewah, rumah yang jauh lebih besar dari rumah kami dulu. Mas Harun mengenakan setelan mahal, jam tangan menggilap di pergelangan tangannya. Bu Vero menyandarkan kepala di bahunya, tersenyum manja. Di foto lain, mereka di pantai, berlatar matahari terbenam. Di foto lainnya, mereka di restoran mewah dengan botol sampahnya di atas meja. Dan yang paling menyakitkan, foto mereka berdua di sebuah pesta ulang tahun. Balon-balon merah muda di mana-mana, kue bertingkat dengan hiasan bunga, dan Mas Harun meniup lilin bersama Bu Vera, seolah mereka pasangan yang sedang merayakan kebahagiaan. Tanganku gemetar memegang foto itu. Di belakangnya tertulis tanggal, tepat di hari ulang tahun Putri yang ke-5. Di hari ulang tahun Putri, saat dia bertanya, "Mah, Papa telepon gak? Papa pasti lupa kan?" Di hari itu, Mas Harun sedang berpesta dengan wanita lain. Merayakan ulang tahun, entah ulang tahun siapa, sementara anak kandungnya sendiri dia lupakan. Aku mengepalkan foto itu, hampir merobeknya. Tapi aku urungkan. Ini bukti, ini senjata. Kemasukkan lagi foto-foto itu ke map, menyembunyikannya di balik tumpukan baju dalam tas koperku. Lalu aku merebahkan diri di samping Putri, memeluknya erat. Dia bergerak sedikit dalam tidurnya, bergumam. "Mah, Putri mimpi Papa." Air mataku jatuh. "Mimpi apa sayang?" "Papa peluk Putri, Papa bilang sayang Putri." Aku mengecup keningnya. "Tidur lagi sayang, mimpi indah terus." Tapi aku tahu itu hanya mimpi. Dalam kenyataan, papanya sedang sibuk menjadi baby boy wanita lain. Di panti, hari-hari berjalan dengan ritme yang sama. Bangun pagi, membantu Ibu Yanti di dapur, membereskan kamar, lalu mengajar anak-anak membaca di teras. Putri semakin akrab dengan Aldi. Mereka berdua seperti saudara, selalu bersama kemanapun. Bermain karet gelang di halaman tanah, mandi di kamar mandi umum dengan air seadanya, tidur siang beralas tikar di teras. Adi mengajari Putri banyak hal, cara membuat layang-layang dari plastik bekas, cara menangkap belalang di semak-semak belakang panti, cara tersenyum meski perut keroncongan. "Mama, Ani bilang orang tuanya sudah meninggal, dia tinggal sama neneknya, tapi neneknya juga sudah tua. Sekarang dia di sini sendirian," cerita Putri suatu sore. Aku mengelus rambutnya. "Kasihan ya sayang, tapi dia baik sama kamu." "Iya mah, Ani baik banget. Dia kasih Putri karet gelangnya padahal cuma punya sedikit."
Aku tersenyum. Di tengah segala kekurangan, anak-anak ini justru belajar berbagi. Belajar bahwa kebahagiaan tak selalu datang dari barang mahal, tapi dari keikhlasan memberi. Suatu sore, Ibu Yanti memanggilku ke dapur. Di tangannya ada sepiring gorengan. Pisang goreng yang masih hangat baru saja diangkat dari wajan. Ini buat Putri, Bu. Saya dapat sumbangan pisang dari tetangga. Kebetulan lagi panen. Mataku berkaca-kaca. Bu, Ibu baik sekali. Saya tidak tahu harus berkata apa. Ibu Yanti tersenyum, tangannya menggenggam tanganku. Bu Tasya, di sini kita keluarga. Keluarga bukan cuma saudara, tapi yang saling peduli. Saya lihat Ibu berjuang sendirian. Saya lihat Putri beradaptasi dengan baik. Itu sudah membuat saya bangga. Kupeluk Ibu Yanti. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku merasakan kehangatan pelukan Ibu, sesuatu yang kurindukan sejak ibuku meninggal. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih untuk semuanya. Putri senang sekali mendapat gorengan itu. Dia makan dengan lahap, sesekali menyuapi Ani yang duduk di sampingnya. Mereka berdua duduk di tangga panti, tertawa kecil, menikmati sore yang cerah. Aku memandangi mereka dari kejauhan. Putri, anakku, yang dulu manja dan rewel soal makanan, kini makan pisang goreng sederhana dengan lahap, bahkan berbagi dengan temannya. Panti ini telah mengajarkan banyak hal, mengajarkan arti kebersahajaan, arti berbagi, arti bertahan. Tapi hatiku tetap perih. Di saat yang sama, di tempat lain yang jauh lebih mewah, Mas Harun mungkin sedang makan steak atau hidangan mahal lainnya. Di saat yang sama, dia mungkin sedang tertawa lepas bersama Bu Vera, tanpa pernah memikirkan nasib anak kandungnya sendiri. Aku menatapnya. Wajahnya polos, matanya berbinar penuh harap. Di usia 5 tahun dia sudah belajar tentang kesabaran, tentang keajaiban, tentang keyakinan bahwa Tuhan tak akan meninggalkan hambanya. Aku akan hadir di rapat itu. Aku akan berdiri di hadapan mereka semua, dan aku akan menunjukkan siapa sebenarnya wanita yang dia buang ke panti kumuh ini. Di luar, angin malam berembus. Triplek jendela bergetar seperti biasa. Tapi malam ini suara itu seperti genderang perang, tanda bahwa pertempuran akan segera dimulai. Sehari sebelum rapat, Bu Laras menjemputku. Mobil hitamnya terparkir di depan panti, mencolok di antara becak dan gerobak sampah. Anak-anak berlarian melihatnya, berdecak kagum. Putri ikut-ikutan melihat, meski dia tak tahu bahwa mobil itu datang untuk menjemput mamanya. Nona, ayo, kita punya banyak hal yang harus dilakukan hari ini, ucap Bu Laras saat aku keluar dari gerbang. Aku menatapnya, lalu menatap diriku sendiri. Baju lusuh, sandal jepit, rambut diikat asal-asalan. Bu, aku pergi dengan begini. Bu Laras tersenyum tipis. Justru itu, Nona, kita akan ubah semuanya. Kami meluncur meninggalkan panti. Sepanjang jalan aku memandangi pemandangan yang berubah perlahan. Dari daerah kumuh ke perkampungan padat, lalu masuk ke jalan raya dengan gedung-gedung tinggi. Dunia yang sudah lama tak kusinggahi. Bu Laras membawaku ke sebuah mal mewah di pusat kota. Mal yang dulu biasa aku kunjungi. Tapi sekarang terasa asing. Aku melihat orang-orang berlalu lalang dengan pakaian bagus, tas branded, sepatu mahal. Mereka tak tahu wanita lusuh yang berjalan di samping Bu Laras ini sebenarnya adalah salah satu pemilik gedung-gedung di sekitar sini. Kami masuk ke sebuah butik eksklusif. Begitu masuk, pegawai toko menatapku dengan tatapan aneh. Tatapan yang biasa diberikan pada orang tak mampu yang salah masuk. Tapi begitu melihat Bu Laras, mereka langsung berubah sikap. Ibu Laras, selamat datang. Ada yang bisa kami bantu? Bu Laras menunjukku. Ibu ini perlu busana untuk acara penting besok. Setelan blazer dan celana bahan, warna navy. Juga sepatu, tas, dan aksesoris pendukung. Yang terbaik ya. Pegawai itu mengangguk cepat, meski masih melirikku dengan tatapan penasaran. Aku tak peduli. Biarkan mereka berpikir apapun. Besok semua akan tahu siapa aku. 2 jam kemudian, aku berdiri di depan cermin besar. Setelan blazer navy dengan potongan pas di badan, celana bahan yang jatuh sempurna, sepatu hak sedang berwarna senada, dan tas tangan kulit asli. Rambutku ditata rapi, makeup tipis namun membuat wajahku terlihat segar. Aku menatap bayanganku sendiri. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku melihat Tasya yang dulu. Tasya yang percaya diri, yang tahu harga dirinya, tapi ada yang berbeda. Di mata ini tak ada lagi keraguan, tak ada lagi kepolosan, yang ada hanya tekad baja. Bu Laras berdiri di sampingku, memandang dengan puas. Nona cantik sekali seperti dulu. Aku tersenyum tipis. Bukan seperti dulu, Bu. Ini Tasya yang baru, Tasya yang lebih kuat. Kami membayar lalu keluar dari butik. Di tengah perjalanan menuju mobil, aku tiba-tiba berhenti. Mataku menangkap sesuatu. Sebuah toko mainan anak-anak dengan boneka kelinci besar di etalase. Putri.
Boneka kelincinya sudah kusam, hampir sobek di beberapa bagian. Dia tak pernah minta yang baru, meski aku tahu dia pasti ingin. Bu Laras melihat arah pandangku. Nona mau beli? Aku mengangguk. Boleh Bu, saya ingin kasih sesuatu buat Putri, sebagai tanda terima kasih karena sudah kuat selama ini. Kami masuk ke toko itu, aku memilih boneka kelinci baru yang mirip dengan boneka lamanya, tapi lebih besar dan lebih lembut. Juga beberapa buku cerita, mainan edukatif dan baju-baju baru untuknya. Saat membayar, tanganku sedikit gemetar. Bukan karena harga, karena Bu Laras yang membayar dengan kartu kredit perusahaan keluargaku. Tapi karena ini pertama kalinya, aku membelikan sesuatu untuk Putri setelah berbulan-bulan, setelah sekian lama hanya bisa memberi dia makan seadanya dan harapan palsu. Malam harinya, aku kembali ke panti. Putri sudah menungguku di teras, ditemani Ibu Yanti dan Ani. Mama, teriaknya begitu melihatku turun dari mobil. Dia berlari, memelukku erat. Mama pergi lama banget, Putri kangen. Aku tertawa, menggendongnya. Maaf sayang, Mama cuma belanja sebentar. Kumasukkan tangan ke tas, mengeluarkan boneka kelinci baru ini. Ini buat Putri, Mama belikan teman baru buat boneka Putri yang lama. Mata Putri membulat. Dia mengambil boneka itu, memeluknya erat. Wah, boneka baru. Mama, ini cantik banget. Ani mendekat, ikut melihat dengan mata berbinar. Aku merogoh tas lagi, mengeluarkan boneka lain yang lebih kecil untuk Ani. Ini buat Ani. Terima kasih sudah jadi teman baik Putri ya. Ani tertegun, lalu matanya berkaca-kaca. Buat Ani. Beneran? Iya sayang, ini buat kamu. Ani memeluk boneka itu erat, lalu tiba-tiba memelukku. Makasih Bu Tasya, Ani belum pernah punya boneka baru. Ani cuma punya boneka bekas dari sumbangan. Aku terharu membalas pelukannya. Di sinilah, di panti kumuh ini, aku belajar bahwa kebahagiaan sederhana bisa datang dari hal-hal kecil. Bahwa anak-anak ini dengan segala kekurangan mereka justru memiliki hati yang paling tulus. Malam ini, setelah Putri tidur dengan boneka barunya dalam dekapan, aku duduk di teras bersama Ibu Yanti. Bu Tasya, besok Ibu pergi kan? Tanyanya. Iya Bu, ada urusan penting. Saya titip Putri ya. Ibu Yanti mengangguk. Tentu Bu, Putri aman di sini. Hening sejenak, lalu Ibu Yanti berkata pelan. Bu Tasya, saya tahu Ibu bukan orang biasa. Dari cara Ibu bicara, dari cara Ibu berpikir, saya tahu Ibu punya masa lalu yang berbeda. Tapi saya juga lihat, Ibu orang baik. Apapun yang Ibu rencanakan besok, semoga lancar. Aku menatapnya terharu. Ibu Yanti, beliau memegang tanganku. Bu Tasya, apapun yang terjadi, Tuhan bersama Ibu. Saya yakin Ibu melakukan ini semua untuk kebaikan, untuk Putri, untuk diri Ibu sendiri. Aku memeluknya. Terima kasih ya Bu, atas segalanya. Atas kebaikan Ibu, atas kesabaran Ibu, atas menjadi keluarga bagi kami di sini. Ibu Yanti tersenyum, matanya berkaca-kaca. Kita keluarga Bu, selamanya. Malam itu aku tidur dengan perasaan campur aduk. Besok pertempuran akan dimulai. Besok aku akan berhadapan dengan hantu masa laluku. Besok aku akan membuat mereka tahu siapa sebenarnya Tasya yang mereka buang. Tapi malam ini aku hanyalah seorang ibu yang memeluk anaknya. Bersyukur bahwa di tengah kekotoran dunia ini masih ada hati-hati tulus seperti Ibu Yanti, seperti Ani, seperti anak-anak panti lainnya. Malam ini aku berdoa bukan untuk kemenangan, tapi untuk kekuatan, untuk keberanian, untuk kebijaksanaan menghadapi apapun yang terjadi besok. Dan saat matahari terbit besok, aku akan siap. Gedung tempat rapat itu begitu megah. Aku berdiri di lobi, menatap marmer mengkilap di bawah kakiku. Lampu kristal bergantung di langit-langit tinggi, memantulkan cahaya ke seluruh ruangan. Resepsionis dengan seragam rapi melayani tamu dengan senyum profesional. Ini dunia yang sudah lama tak kusinggahi, dunia kemewahan. Dunia kekuasaan, dunia yang selama ini kuhindari demi hidup sederhana bersama Mas Harun. Kini aku kembali, bukan sebagai tamu, tapi sebagai pemimpin. Setelan blazer navy dan celana bahan membalut tubuhku dengan sempurna. Rambutku disanggul rapi, tidak ada satu helai pun yang terlepas. Makeup tipis membuat wajahku terlihat segar, menyembunyikan lingkaran hitam di bawah mata hasil 5 bulan tidur di panti. Di tanganku, sebuah tas kulit asli berisi dokumen-dokumen yang akan menjadi senjata paling mematikan hari ini. Aku menatap bayanganku di cermin lobi. Wanita di sana bukan lagi Tasya yang lemah, yang menangis di pojok kamar panti. Bukan lagi Tasya yang dulu yang naif dan percaya pada janji suami. Ini Tasya baru, Tasya yang lahir dari penderitaan, yang ditempa oleh pengkhianatan.
yang siap menghancurkan siapapun yang menyakitinya. Pak Rudi dan Bu Lara sudah menunggu di pintu masuk ruang rapat. Pak Rudi mengenakan setelan gelap, khas notaris senior. Bu Laras tampil profesional dengan blazer krem dan rok pensil. Mereka berdua adalah benteng terakhirku, satu-satunya orang yang tahu seluruh rencanaku. Semua dokumen sudah siap, Nona. Daftar hadir sudah termasuk nama Nona sebagai pemegang saham. Bisik Pak Rudi yang menyerahkan sebuah map tipis. Aku membukanya, memeriksa sekilas. Namaku tertera di sana. Tasya Wardani, pemegang saham 30%. Di kolom tanda tangan masih kosong, akan kuisi sebentar lagi. Para saksi, tanyaku. Sudah di ruang tunggu, Nona. 3 mantan karyawan yang dilecehkan sama Bu Vera. Juga 2 mantan staf keuangan yang tahu soal markup. Mereka siap dipanggil kapanpun. Aku mengangguk. Bagus. Bu Laras memegang lenganku. Nona, apa Nona siap? Ini tidak mudah. Nona akan berhadapan langsung dengan mereka. Aku menatapnya. Bu Laras, saya sudah tidur di kamar 2 kali 3 meter selama 5 bulan. Saya lihat anak saya gatal-gatal karena kutu kasur. Saya sudah bersihkan muntahnya saat dia sakit karena makan makanan panti. Tidak ada yang lebih sulit dari itu. Ibu Laras tersenyum, matanya berkaca-kaca. Baik Nona, saya ada di belakang Nona. Kami berjalan menuju pintu ruang rapat. 2 pramusaji berseragam membukakan pintu untuk kami. Dan saat pintu itu terbuka, dunia serasa melambat. Ruang rapat besar dengan meja panjang kayu jati. Jendela kaca besar menampilkan pemandangan kota Jakarta. Gedung-gedung pencakar langit. Langit biru, awan putih. Para petinggi perusahaan duduk di kursi empuk. Sebagian sudah akrab dengan dokumen di tangan. Sebagian berbincang kecil. Dan di sudut ruangan, duduk berdua manis di kursi yang sama. Karena kursi direksi memang berdekatan. Ada Mas Harun dan Bu Vera. Mas Harun tengah menyodorkan secangkir kopi ke Bu Vera. Senyumnya manis, penuh perhatian. Dia membungkuk sedikit, mendekatkan cangkir itu ke tangan Bu Vera lalu berbisik sesuatu yang membuat Bu Vera tertawa kecil. Bu Vera menyentuh lengannya, membalas bisikan lalu mereka tertawa bersama. Dunia serasa berhenti. Aku melihat mereka. Pasangan yang bahagia, pasangan yang tak tahu bahwa di luar sana, istri dan anak yang dibuang sedang sekarat perlahan. Aku melihat tangan Mas Harun yang dulu menggendong Putri, kini siap melayani wanita itu. Aku melihat matanya yang dulu menatapku dengan cinta, kini hanya fokus pada Bu Vera. Tapi aku tak boleh goyah. Aku melangkah masuk. Tumit sepatuku mengetuk lantai marmer dengan irama mantap. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Semua mata perlahan beralih padaku. Beberapa orang asing menatapku dengan tatapan bertanya, siapa wanita ini? Beberapa wajah lama yang pernah melihatku di acara keluarga ayah dulu mulai menunjukkan ekspresi terkejut. Aku berhenti di dekat kursi ketua, menatap seluruh peserta rapat. Lalu dengan suara tenang yang tak mencerminkan gejolak di dada, aku berkata, Selamat pagi Bapak Ibu. Pak Komar, komisaris utama yang sudah sepuh yang dulu sering main catur dengan ayahku terbelalak. Mulutnya terbuka, lalu tertutup lagi. Dia mengusap matanya seolah tak percaya. Tasya? Nona Tasya? Suaranya bergetar. Ini apa yang? Sejak kapan? Aku tersenyum tipis. Selamat pagi Pak Komar, lama tak jumpa. Pak Komar berdiri, hampir menjatuhkan kursinya. Nona Tasya, astaga, ini kejutan. Ayah Nona, almarhum, dia sahabat baik saya. Tapi Nona, apa yang? Kenapa Nona baru datang sekarang? Aku melangkah mendekat, menjabat tangannya. Maaf Pak, baru bisa hadir sekarang. Saya pemegang 30% saham perusahaan ini. Saya pikir sudah saatnya saya mengambil peran lebih aktif. Pak Komar masih tertegun. 30%? Iya, benar. Ayah Nona memang pemegang saham terbesar ketiga. Tapi selama ini Nona selalu diwakilkan. Iya Pak, tapi hari ini saya hadir sendiri. Dari sudut mata aku lihat Mas Harun tersedak. Kopi yang baru saja diminumnya menyembur sedikit, membasahi dasi mahalnya. Wajahnya pucat pasi, seolah melihat hantu. Matanya terbelalak. Mulutnya terbuka lebar, tapi tak ada suara yang keluar. Bu Vera menatapku dengan mata membelalak. Cangkir di tangannya hampir jatuh. Dia menoleh ke Mas Harun lalu ke aku lagi. Lalu ke Mas Harun seperti orang yang mencoba mencerna situasi. Aku berjalan melewati mereka menuju kursi yang memang disediakan untukku. Di daratan depan, sejajar dengan pemegang saham mayoritas. Tepat di seberang meja dari tempat mereka duduk. Saat melintas di belakang Mas Harun, aku berhenti sejenak. Cukup lama untuk membuatnya menoleh. Matanya bertemu dengan mataku. Di sana aku melihat ketakutan murni, juga kebingungan, juga sesuatu yang mungkin penyesalan. Tapi aku tak peduli. Aku mencondongkan tubuh sedikit berbisik pelan. Kaget Mas. Tenang, ini baru permulaan.
Lalu aku melanjutkan langkah, duduk di kursiku dengan anggun, membuka map, mengeluarkan dokumen, dan menatap lurus ke depan seolah tak ada yang terjadi. Di belakangku kedengar bisikannya pada Bu Vera. "Ver, itu Tasya, istriku, mantan istriku." Bu Vera membalas dengan suara mendesis. "Kau bilang dia sudah kau urus. Kau bilang dia di tempat yang jauh dan tak akan kembali. Aku kira dia ini gila." Aku tersenyum tipis. "Kau belum lihat apa-apa, Mas. Belum lihat apa-apa." Rapat dimulai. Pak Komar membuka dengan sambutan singkat, memperkenalkan beberapa pemegang saham baru termasuk aku. Saat namaku disebut, banyak orang menoleh. Beberapa tersenyum ramah, beberapa masih bingung. Tapi yang paling menarik, ekspresi Mas Harun dan Bu Vera yang duduk tegang, tak berani menatap ke arahku. Sepanjang 1 jam pertama, rapat berjalan seperti biasa. Laporan keuangan dibacakan, proyeksi bisnis tahun depan dipresentasikan, target-target pertumbuhan dijelaskan. Aku diam, memperhatikan, mencatat hal-hal penting di buku kecilku, tapi pikiranku terus bekerja, menyusun strategi, memilih kata-kata yang akan kulontarkan. Sesekali aku melirik ke arah mereka. Mas Harun gelisah, mengganti-ganti posisi duduk, tak bisa diam. Keringat dingin membasahi keningnya, meski AC ruangan sangat dingin. Bu Vera berusaha tenang, tapi tangannya yang memegang pulpen terlihat gemetar setiap kali dia menulis. Mereka tahu ada yang tak beres, tapi mereka tak tahu seberapa dalam lubang yang akan mereka masuki. Saat jeda istirahat, Pak Komar mendekatiku. "Nona Tasya, saya tak tahu harus berkata apa. Senang sekali melihat Nona hadir. Almarhum ayah Nona pasti bangga." Aku tersenyum. "Terima kasih, Pak. Saya juga senang akhirnya bisa bergabung." Beliau menurunkan suaranya. "Nona, saya lihat tadi reaksi Pak Harun. Apa Nona kenal dia?" Aku menatap Pak Komar. Pria tua ini jujur dan tulus, sahabat ayahku. Pantas tahu kebenaran. Dia mantan suami saya, Pak. Mata Pak Komar membelalak. "Apa?" "Dia menceraikan saya 5 bulan lalu membuang saya dan anak saya ke panti sosial kumuh. Demi jabatan, demi wanita itu." Aku melirik ke arah Bu Vera yang sedang berbincang dengan Mas Harun di pojok ruangan. Pak Komar terdiam, wajahnya memerah. "Nona, saya tak tahu. Saya sama sekali tak tahu. Maafkan kami semua." "Bukan salah Bapak, Pak. Tapi hari ini saya akan membuat mereka tahu siapa yang mereka buang." Pak Komar mengangguk pelan. Ada kekaguman di matanya. "Lakukan, Nona. Saya akan dukung Nona sepenuhnya." Beliau kembali ke kursinya dan rapat dilanjutkan. 1 jam berlalu, laporan keuangan selesai, proyeksi bisnis selesai. Sekarang tibalah sesi masukan dari pemegang saham, bagian yang paling kunanti. Pak Komar mempersilahkan. "Silakan Bapak Ibu pemegang saham yang ingin memberikan masukan." Beberapa orang mengangkat tangan, bergantian bicara. Masukan biasa tentang efisiensi, tentang ekspansi, tentang resiko bisnis. Aku menunggu dengan sabar seperti harimau yang mengintai mangsa. Saat giliranku tiba, aku mengangkat tangan. "Boleh saya bicara, Pak?" Pak Komar mengangguk. "Silakan, Nona Tasya." Aku berdiri. Semua mata tertuju padaku. Aku bisa merasakan tatapan mereka, penasaran, bertanya-tanya. Tapi yang paling kurasakan adalah tatapan Mas Harun dan Bu Vera dari sudut ruangan. Panas, tegang, penuh ketakutan. Aku berjalan ke depan ruangan, berdiri di samping layar presentasi. Pak Rudi mendekat, menyiapkan laptopku dan menghubungkannya ke proyektor. "Saya Tasya Wardani, pemegang saham 30% perusahaan ini." Suaraku mantap, terdengar jelas di seluruh ruangan. Mungkin banyak dari Bapak dan Ibu mengenal saya sebagai anak dari almarhum Bapak Sudirman, pendiri perusahaan ini. Meski kini sahamnya sudah terdistribusi, tapi hari ini saya hadir bukan sebagai anak beliau. Saya hadir sebagai pemegang saham yang ingin bicara tentang satu hal, integritas perusahaan ini. Bu Vera menyela, suaranya dingin. "Nona Tasya, kita sedang membahas bisnis. Mungkin Nona bisa menyampaikan masukan yang relevan, bukan basa-basi." Aku menatapnya. Bu Vera, wanita dengan makeup tebal dan perhiasan mencolok, di matanya aku melihat penghinaan. Dia menganggapku wanita biasa yang tak tahu apa-apa. "Sabar Bu Vera, ini sangat relevan." Kutekan remote, slide pertama muncul di layar lebar. Foto-foto Mas Harun dan Bu Vera bertebaran di sana. Mereka di restoran mewah, berduaan di mobil, bergandengan tangan di mall. Bahkan foto mesra di sebuah pesta. Semua jelas, semua tak terbantahkan. Ruangan mulai ribut, beberapa orang berbisik-bisik. Pak Komar mengerutkan dahi. Bu Vera berdiri setengah, wajahnya merah padam. "Ini tidak pantas, ini privasi. Apa hubungannya foto-foto ini dengan rapat perusahaan?" Aku tersenyum tenang. "Duduklah Bu Vera, saya akan jelaskan." Bu Vera terduduk kembali, tapi matanya memancarkan kebencian murni. Mas Harun menunduk, tak berani menatap siapapun.
Foto-foto ini menunjukkan hubungan spesial antara Bu Vera, Direktur Utama Divisi Properti, dan Pak Harun, Direktur yang diangkat 5 bulan lalu. Hubungan yang, menurut informasi, sudah dimulai bahkan sebelum Pak Harun bercerai dengan istrinya. Gumaman riuh memenuhi ruangan. Bu Vera membanting pulpen ke meja. Ini fitnah, saya akan tuntut. Tunggu dulu Bu Vera, saya belum selesai. Kutekan remote lagi, slide kedua muncul, dokumen-dokumen keuangan. Ini adalah laporan markup anggaran di divisi Bu Vera selama 6 bulan terakhir. Tepatnya sejak Pak Harun diangkat menjadi direktur. Totalnya 2,7 miliar rupiah. Uang itu dipakai untuk renovasi rumah pribadi Bu Vera di Pondok Indah, pembelian mobil Mercy putih atas nama perusahaan tapi dipakai pribadi, dan perjalanan dinas ke Bali, Lombok, dan Singapura yang faktanya adalah liburan pribadi. Ruangan hening, semua orang membelalak. Ini tidak mungkin, teriak Bu Vera. Dokumen itu palsu. Palsu? Aku tersenyum. Silakan periksa sendiri, Bu. Semua dokumen ini asli, lengkap dengan tanda tangan Bu Vera dan Pak Harun di setiap lembar persetujuan. Saya punya salinannya, dan tim auditor independen sudah memverifikasinya. Pak Rudi berkeliling, membagikan dokumen ke semua peserta rapat. Satu persatu mereka membaca, wajah mereka berubah dari terkejut menjadi marah. Dan bukan hanya itu, lanjutku. Selama ini Bu Vera juga melakukan praktik nepotisme. Mengangkat Pak Harun yang jelas-jelas bukan yang terbaik karena hubungan pribadi. Menggeser karyawan berpotensi demi kepentingan pribadi. Dan yang lebih parah, memanfaatkan jabatan untuk melancahkan bawahannya. Bu Vera berdiri lagi. Wajahnya pucat. Ini semua tuduhan. Kau tidak punya bukti. Aku menekan remote. Slide ketiga muncul transkrip chat dan rekaman suara. Ini bukti chat antara Bu Vera dan 3 mantan karyawan. Juga rekaman suara yang membuktikan pelecehan verbal dan psikologis yang dialami mereka. 3 mantan karyawan itu ada di ruang tunggu sekarang, siap memberikan kesaksian jika diperlukan. Bu Vera jatuh terduduk di kursinya, wajahnya pucat pasi. Bibirnya bergetar, Mas Harun hanya bisa mematung. Tangannya gemetar di atas meja, tapi aku belum selesai. Aku berjalan mendekati mereka, berhenti tepat di depan meja tempat mereka duduk. Semua mata mengikuti gerakanku. Ruangan hening, hanya suara AC yang berdengung pelan. Dan satu lagi, aku menatap Mas Harun langsung. Matanya menghindar, tapi aku tak memberinya kesempatan. Pak Harun, suami saya, mantan suami saya, telah membuang saya dan anak kami yang berusia 5 tahun ke panti sosial kumuh. Alasannya, agar dia bisa bebas melayani Bu Vera demi jabatan. Suaraku bergetar, tapi aku tak menangis. Tidak di depan mereka. Dia bilang 3 bulan, katanya cuma skenario. Nanti dia akan jemput kami kembali. Aku percaya. Aku tunggu 5 bulan. 5 bulan di panti kumuh dengan tikus dan kecoa. Sementara mereka berdua berpesta dengan uang hasil markup. Ruangan hening 1000 bahasa. Beberapa orang mulai menghujani Mas Harun dan Bu Vera dengan tatapan penuh kebencian. Saya tidur di kamar 2x3 meter dengan kasur kempas dan jendela triplek. Putri, anak kami, tidur dengan badan gatal-gatal karena kutu kasur. Saya mengantri jatah makan bersama puluhan orang lain. Saya membersihkan muntah Putri saat dia sakit karena makanan panti. Aku menunjuk foto-foto di layar. Lihat mereka, lihat kebahagiaan mereka. Liburan ke Bali, pesta mewah, mobil baru, rumah baru. Sementara di panti, anaknya bertanya setiap malam, "Mah, papa jemput kapan?" Mas Harun akhirnya menatapku. Matanya berkaca-kaca, bibirnya bergetar. "Tes, aku minta maaf." Aku tertawa pahit. "Maaf? Sekarang kau minta maaf? Setelah 5 bulan, setelah semua yang kau lakukan?" Bu Vera mencoba bertahan. Ini urusan pribadi, tidak ada hubungannya dengan perusahaan. Aku berbalik padanya. Oh, sangat berhubungan Bu Vera. Karena semua ini, markup, nepotisme, pelecehan, adalah cerminan dari kepemimpinan ibu. Dan perusahaan ini yang sahamnya saya pegang 30%, berhak tahu siapa yang duduk di kursi direksi. Pak Komar berdiri, wajahnya merah padam, nadanya dingin seperti es. "Bu Vera, Pak Harun, tolong ke depan." Mereka berjalan gontai. Langkah mereka berat seperti membawa beban 1000 ton. Bu Vera gemetar hebat. Makeupnya luntur oleh keringat dingin. Mas Harun menunduk, tak berani menatap siapapun. Di depan ruangan, mereka berdiri seperti terdakwa di pengadilan. "Saya minta penjelasan. Semua tuduhan ini sangat serius. Jika terbukti benar, konsekuensinya akan sangat berat," ucap Pak Komar dingin. Bu Vera mulai mengelak. "Pak, ini semua salah paham. Saya bisa jelaskan." "Bukan salah paham. Bukan salah paham." Semua orang menoleh. Seorang pria parubaya berdiri di pojok ruangan. Salah satu mantan karyawan yang kupanggil sebagai saksi. Matanya merah, nadanya penuh amarah. "Saya mantan anak buah Bu Vera. Saya dilecehkan selama 2 tahun. Setiap hari dibilang bodoh, dibilang tak becus, diancam dipecat karena tidak nurut.
Saya diam karena takut kehilangan pekerjaan. Tapi hari ini saya akan bicara. Dua orang lain ikut berdiri, mantan staf keuangan yang tahu soal markup. Bu Vera dan Pak Harun markup anggaran 2,7 miliar. Saya yang memproses dokumennya. Saya dipaksa tutup mulut dengan janji bonus, tapi bonus itu tak pernah saya terima. Ruangan riuh, suara cacian, makian, umpatan memenuhi ruang rapat mewah itu. Para petinggi perusahaan saling berpandangan. Beberapa mulai menelpon pengacara. Dan di tengah semua itu, Mas Harun dan Bu Vera berdiri terpaku. Mereka dikelilingi oleh kebencian, oleh bukti-bukti yang tak terbantahkan, oleh masa lalu mereka sendiri yang kini menagih hutang. Aku berdiri di tempatku, memandangi semua ini dengan tenang. Di dalam hati aku hanya bisa berkata, ini untukmu Putri. Ini untuk semua air mata yang telah kau tumpahkan. Tapi ini belum selesai. Belum. Ruang rapat yang tadinya hening kini berubah jadi medan perang. Para petinggi perusahaan saling berpandangan. Beberapa mulai berbisik-bisik dengan pengacara masing-masing. Wajah Pak Komar memerah, urat di lehernya menegang. Beliau berdiri dengan tangan mengepal, menatap Bu Vera dan Pak Harun dengan tatapan yang bisa membunuh. Bu Vera, Pak Harun, tolong ke depan. Suara Pak Komar dingin berwibawa seperti hakim yang akan menjatuhkan vonis. Mereka berjalan gontai. Bu Vera yang tadi begitu angkuh, kini langkahnya gemetar. High heelsnya hampir membuatnya tersandung 2 kali. Wajahnya pucat pasi, makeupnya tebal. Tak bisa menyembunyikan keringat dingin yang mengucur di pelipis. Mas Harun berjalan di sampingnya, tapi dia tak berani menatap siapapun. Kepalanya tertunduk, bahunya merosot, seperti orang yang baru kehilangan segalanya. Jas mahal yang tadi membuatnya tampak gagah, kini hanya menjadi kain yang membungkus tubuh lemasnya. Mereka berdiri di depan ruangan seperti dua terdakwa di pengadilan. Saya minta penjelasan, kata Pak Komar dingin. Semua tuduhan ini sangat serius. Markup 2,7 miliar, pelecehan karyawan, nepotisme, dan yang terakhir membuang istri dan anak ke panti sosial. Apa kalian punya pembelaan? Bu Vera mulai mengelak, suaranya bergetar. Pak, ini semua salah paham. Saya bisa jelaskan. Dokumen-dokumen itu mungkin ada yang salah, mungkin ada yang memalsukan. Bukan salah paham. Semua orang menoleh ke pojok ruangan. Seorang pria parubaya berdiri, wajahnya merah padam oleh amarah yang tertahan bertahun-tahun. Dia berjalan mendekat, jarinya menunjuk ke arah Bu Vera. Saya mantan anak buah Bu Vera. Saya Rudi Santoso, mantan manajer di divisinya selama 3 tahun. Suaranya lantang tak gentar. Saya dilecehkan selama 2 tahun. Setiap hari dibilang bodoh, dibilang tak becus, diancam dipecat kalau tak nurut. Saya dipaksa lembur tanpa dibayar, dipaksa mengerjakan tugas pribadi Bu Vera, mengantarkan kucingnya ke salon hewan, menjemput anaknya dari sekolah, bahkan disuruh membeli pembalut untuknya. Ruangan bergemuruh. Beberapa orang mulai bersorak, yang lain hanya menggeleng-geleng tak percaya. Saya diam karena takut. Saya punya istri dan 2 anak yang harus saya hidupi. Tapi setelah saya dipecat dengan alasan kinerja buruk, padahal saya selalu lembur, saya sumpah akan bicara suatu hari, dan hari ini adalah harinya. Ruangan riuh rendah, suara cacian, makian, umpatan memenuhi ruang rapat mewah itu. Para petinggi perusahaan mulai menelpon pengacara. Komisaris lain berbisik-bisik, dan Pak Komar hanya bisa menggeleng-geleng dengan wajah kecewa. Di tengah keributan itu, tiba-tiba Mas Harun berlutut. Bukan di depan Pak Komar, bukan di depan para saksi, tapi di depanku. Dia merangkak mendekati kursiku. Tangannya mencoba meraih kakiku. Air matanya mengalir deras, membasahi wajahnya yang kusut. Jas mahalnya kini kusut, dasinya miring, rambutnya berantakan. Tasya, suaranya parau tersendat-sendat. Maaf, aku mohon. Aku salah. Aku dibutakan ambisi. Aku tidak berpikir panjang. Aku janji akan ganti rugi. Aku akan jemput kamu dan Putri. Aku akan jadi suami dan ayah yang baik. Tolong batalkan semua ini. Aku menatapnya dari atas kursi. Pria ini yang dulu ku cintai, yang dulu ku sayangi, yang dulu ku anggap belahan jiwa, kini hanya gumpalan menyedihkan di kakiku. Air matanya, isak tangisnya, kata-katanya, semua terasa palsu, semua terasa terlambat. Bu Vera melihat Mas Harun berlutut. Untuk sesaat dia terpaku, lalu entah apa yang merasuki dirinya, dia ikut berlutut. Wanita angkuh yang tadi bicara dengan nada menghina itu kini merangkak di lantai marmer menangis histeris. Nona Tasya, saya mohon, teriaknya. Saya akan kembalikan semua uangnya. Saya akan mundur dari jabatan. Saya akan apa aja. Jangan hancurkan karir saya. Saya kerja belasan tahun untuk sampai di posisi ini. Jangan. Mereka berdua sujud di depan kursi. 2 manusia yang 5 bulan lalu dengan sombongnya membuang aku dan Putri ke panti kumuh, kini merangkak memohon belas kasihan. Ironis. Beberapa orang di ruangan menyoraki mereka.
Malu, malu, teriak salah satu direktur. Dasar tidak tahu malu, sambung yang lain. Tapi ada juga yang hanya menggeleng-geleng. Mungkin merasa iba, atau mungkin hanya muak melihat pemandangan memalukan ini. Aku berdiri perlahan. Tumit sepatuku mengetuk lantai, mendekati mereka. Mas Harun masih merangkak di belakangku, mencoba meraih ujung blazerku. Tasya, demi putri, demi anak kita, isaknya. Aku berhenti, berbalik, menunduk menatapnya. Kau bilang demi putri? Suaraku datar, dingin. Sekarang kau bicara tentang putri. Kutarik ponsel dari tas, kubuka galeri foto, kudekatkan ke wajahnya. Ini putri mas, ini anakmu, lihat. Foto putri muncul di layar. Foto yang kuambil minggu lalu. Putri sedang duduk di tangga panti, badannya kurus, kulitnya kusam, tangannya penuh bintik-bintik merah gatal-gatal. Matanya yang dulu ceria, kini sayu. Dia tersenyum di foto itu, tapi senyum yang dipaksakan. Ini akibat dari keputusanmu, mas. Dia gatal-gatal karena kutu kasur. Dia kurus karena makan seadanya. Dia jarang tertawa karena ingat papanya yang tega membuangnya. Mas Harun memandangi foto itu, tangannya gemetar, air matanya makin deras. Ya Tuhan. Putri, maafin papa. Aku menarik ponsel kembali. Maaf. Kau pikir kata maaf cukup? Kau pikir dengan berlutut di sini semua orang bisa kembali seperti dulu? Aku berbalik pada Bu Vera, yang masih menangis terseduh-seduh. Dan kau, Bu Vera, wanita karir yang konon sukses. Kau hancurkan rumah tanggaku. Kau gunakan uang perusahaan untuk kesenangan pribadi. Kau lecehkan bawahanku, dan sekarang kau minta ampun? Bu Vera mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata dan luntur maskara. Nona, saya akan kembalikan semuanya. Saya akan... Diam, bentakku. Aku tak butuh uangmu. Uangmu dari hasil curian. Dan kau pikir dengan mengembalikannya semua korban pelecehan kau akan sembuh? Mereka trauma, Bu. Mereka kehilangan kepercayaan diri. Mereka sulit dapat kerja karena dipecat dengan alasan palsu. Bu Vera terisak tak bisa berkata apa-apa lagi. Aku menatap mereka berdua. Dua manusia yang telah menghancurkan hidupku. Hidup putri, dan hidup banyak orang lain. Kini mereka hanya onggokan daging tak berarti di depanku. Kalian membuangku ke tempat sampah, ucapku pelan, cukup keras untuk didengar semua orang. Kalian mengira aku wanita lemah yang tak bisa apa-apa. Kalian mengira dengan menyingkirkanku, kalian bisa hidup bahagia selamanya. Aku melangkah mundur, menjauh dari mereka. Dan sekarang kalian sujud di kakiku, minta ampun, minta tolong. Aku menggeleng pelan. Maaf. Pengampunan bukan untuk orang sepertimu. Aku menoleh pada Pak Komar. Pak, saya minta perusahaan bertindak tegas. Saya tidak akan diam sampai keadilan benar-benar ditegakkan. Pak Komar mengangguk tegas. Beliau berdiri, mengambil mikrofon. Dengan ini berdasarkan bukti-bukti yang telah dipaparkan dan kesaksian para mantan karyawan. Saya selaku komisaris utama menonaktifkan sementara Ibu Vera dan Bapak Harun dari jabatan mereka. Semua transaksi keuangan di divisi mereka akan diaudit forensik oleh tim independen. Dan jika terbukti bersalah, beliau menatap mereka dengan tajam. Pemecatan dengan tidak hormat dan tuntutan pidana akan menanti. Rapat internal akan segera digelar untuk memutuskan langkah selanjutnya. Mas Harun merangkak mendekat lagi. Tasya tolong, aku mohon. Aku akan lakukan apa saja. Aku bisa buktikan bahwa aku masih cinta kalian. Aku memotongnya dengan tawa pahit. Cinta? Kau bilang cinta? Aku menunjuk foto-foto di layar. Foto mereka berdua di Bali, di restoran mewah, di pesta ulang tahun. Ini cinta. Kau menghabiskan ulang tahun putrimu bersama wanita lain. Dan kau bilang ini cinta? Kau membiarkan anakmu kelaparan dan gatal-gatal. Dan kau bilang itu cinta? Dia tertunduk, tak bisa berkata apa-apa lagi. Aku menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Lalu dengan suara yang mantap aku berkata, demi anak kita, jangan pernah kau sebut putri lagi. Kau sudah kehilangan hak untuk menyebut namanya. Aku berbalik, melangkah meninggalkan mereka yang masih berlutut di lantai marmer. Di belakangku, ku dengar isak tangis mereka. Juga suara para petinggi perusahaan yang mulai mendiskusikan langkah hukum selanjutnya. Saat mencapai pintu, aku berhenti sejenak. Tanpa menoleh aku berkata dengan lantang. Selamat menikmati hidup yang kau pilih, Mas. Dan selamat menikmati konsekuensinya, Bu Vera. Pintu terbuka, aku melangkah keluar, meninggalkan ruangan itu dan masa lalu di belakangku. Berita pemecatan Mas Harun dan Bu Vera menyebar cepat. Dalam hitungan jam, kabar itu sudah menjadi buah bibir di dunia usaha Jakarta. Media online berlomba-lomba memberitakan, direktur dan kekasihnya dipecat, markup 2,7 miliar dan pelacakan karyawan. Judul salah satu portal berita. Yang lain menulis, skandal perusahaan, direktur utama wanita dan pacarnya terlibat markup anggaran. Bahkan ada yang menyoroti sisi pribadi.
Suami buang istri dan anak demi jabatan, berakhir dipecat. Aku membaca semua berita itu di ponsel pemberian Bularas. Ponsel baru yang layarnya mulus, bukan lagi ponsel jadul dengan layar retak. Aku duduk di teras panti, ditemani secangkir teh hangat buatan Ibu Yanti. Putri sedang bermain dengan Ani. Tak tahu bahwa foto-fotonya menjadi salah satu bukti di media. Tak ada rasa puas di hatiku, hanya kelegaan yang aneh. Seperti beban puluhan ton yang akhirnya terangkat dari pundak. Bularas duduk di sampingku. Nona, jangan puas dulu. Masih ada proses hukum. Aku mengangguk. Iya, Bu, saya tahu. Tim pengacara sudah siap. Kita laporkan mereka besok ke polisi dengan tuduhan penggelapan dana perusahaan, pemalsuan dokumen dan pelecehan. Semua bukti sudah kita serahkan ke penyidik. Aku menatapnya. Bu Vera, kabarnya gimana? Bularas tersenyum sinis. Rumahnya di Pondok Indah disita sementara sebagai barang bukti. Mobil Mercy-nya juga. Dia sekarang tinggal di hotel murah katanya. Mantan teman-temannya menjauh, tak ada yang mau bantu. Dan Mas Harun? Dia dipecat, Non. Rumah dinasnya diminta lagi. Tabungannya dari hasil markup mungkin. Tapi karena rekeningnya dibekukan, dia nggak bisa akses. Info terakhir, dia ngontrak di tempat kumuh di pinggiran Jakarta. Sendirian. Aku diam. Tak ada rasa iba. Hanya hampa. 2 minggu kemudian, aku sedang membantu Bu Yanti menjemur kasur di halaman belakang panti. Ketika seorang pria muncul di gerbang, tubuhnya kurus, bajunya lusuh, rambutnya acak-acakan. Dari kejauhan aku tak mengenalinya. Tapi saat dia mendekat, aku terhenyak. Mas Harun. Dia tampak seperti gelandangan. Jas mahalnya yang dulu selalu membuatnya tampak gagah, kini berganti kaos oblong kusam dan celana jeans lusuh. Wajahnya yang dulu selalu bersih dan wangi, kini kusam dengan jenggot tak terawat. Matanya sembab, lingkaran hitam di bawahnya menunjukkan dia tak tidur berhari-hari. Dan baunya, bahkan dari jarak beberapa meter, aku bisa mencium bau tak sedap. Bau keringat, bau kotoran, bau putus asa. Tasya. Suaranya parau. Aku berdiri di balik pagar panti, tidak membukanya. Apa yang kau lakukan di sini, Mas? Dia mendekat, memegang pagar besi berkarat itu. Aku minta maaf. Aku nggak punya tempat tinggal lagi. Vera, dia kabur. Katanya semua ini salahku. Aku mengangkat alis. Oh, jadi dia melemparmu. Dia mengangguk. Air matanya mulai mengalir. Dia kabur ke luar negeri, Tas. Tinggalkan aku dengan hutang-hutangnya. Semua tabunganku habis buat bayar utang. Aku dipecat, rumah dinas diminta kembali. Teman-teman menjauh, aku gak punya siapa-siapa lagi. Lalu? Dia menatapku dengan mata penuh harap. Boleh kamu kembali padaku. Kita mulai dari awal lagi, demi Putri. Aku hampir tertawa. Benar-benar hampir tertawa di depan wajahnya yang menyedihkan itu. Mas Harun, kau lihat ini. Aku menunjuk sekeliling. Bau selokan, tikus berlarian, bangunan kusam, anak-anak bermain di tanah berdebu. Ini panti sosial, tempat orang-orang buangan, tempat yang kau pilih untuk membuang aku dan Putri. Dia terisak. Aku tahu aku salah. Tapi aku mohon, aku gak punya tempat lain. Kau pikir ini hotel atau tempat penitipan anak? Aku menggeleng. Kau punya pilihan dulu, Mas. Kau memilih jabatan. Kau memilih wanita itu. Kau membuang kami ke sini dengan janji palsu 3 bulan. Sekarang terima konsekuensinya. Tapi, Tasya, demi masa lalu kita, demi cinta kita dulu. Cinta, kata itu lagi. Aku menatapnya tajam. Cinta kita dulu sudah kau bunuh saat kau menandatangani surat cerai itu. Saat kau membiarkan kami diantar ke sini seperti sampah. Saat kau berpesta dengan wanita lain, sementara Putri menangis kelaparan. Dia tak bisa berkata apa-apa, hanya menangis. Dari balik pintu panti, Putri muncul. Rambutnya masih agak acak-acakan selesai tidur siang. Boneka kelinci barunya digendong erat. Dia berjalan mendekat lalu berhenti saat melihat pria di balik pagar. Mah, itu Papa? Tanyanya polos. Aku menoleh. Iya sayang. Putri memandangi ayahnya. Matanya yang bening menatap pria kumuh di balik pagar. Pria yang sama sekali tak mirip dengan Papa yang dulu menggendongnya, yang dulu membelikannya es krim, yang dulu menjanjikan dunia. Papa kok bau? Papa kok kayak pengemis, Mah? Mas Harun terisak lebih keras. Putri, ini Papa, Nak. Maafin Papa. Papa janji akan jadi Papa yang baik. Putri memandangnya beberapa saat, lalu dia memegang tanganku, menarikku sedikit. Mah, Putri mau main sama teman-teman. Papa jangan ikut. Papa jahat udah buang Putri dan Mama. Dia berlari masuk ke panti, bergabung dengan Ani dan anak-anak lain bermain di halaman. Aku menatap Mas Harun. Air matanya mengalir deras, tak terbendung. Kata-kata Putri menusuk lebih dalam dari apa yang ku katakan. Kau dengar sendiri? Ucapku pelan.
Bahkan anakmu tahu kau jahat. Anak umur 5 tahun bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Dan kau, Mas Harun, kau masuk kategori jahat. Tasya, pergi Mas, jangan kembali lagi. Aku tidak ingin Putri melihat wajahmu yang hanya akan membawa luka lama. Dia mencoba meraih tanganku. Tasya, aku mohon. Aku menarik tangan, lalu kututup pagar besi itu tepat di depan wajahnya. Selamat tinggal Mas, semoga kau mendapatkan apa yang pantas untukmu. Aku berbalik, meninggalkannya di balik pagar. Saat melangkah masuk ke panti, ku dengar dia menjerit memanggil-manggil namaku, tapi aku tak menoleh, tidak lagi. Di dalam panti, Putri sudah bermain riang dengan Ani. Boneka kelinci barunya ada di samping mereka, ikut main bersama mereka. Dia tertawa, tawa polos yang akhir-akhir ini mulai sering ku dengar. Aku duduk di teras memandangi mereka, Ibu Yanti mendekat duduk di sampingku. Ibu Tasya, apa baik-baik saja semuanya? Tanyanya lembut. Aku menghela napas panjang. Bu, saya baik-baik saja, bahkan saya merasa lega. Bu Yanti tersenyum. Bagus Bu, berarti Ibu sudah sembuh. Aku memandanginya. Sembuh? Iya Bu, luka batin itu seperti penyakit. Kadang kita sembuh dengan memaafkan, kadang dengan menerima, kadang dengan melihat keadilan ditegakkan. Dan Ibu sepertinya sudah sampai di tahap itu. Aku merenungkan kata-katanya. Mungkin benar, mungkin inilah penyembuhan itu. Di luar, suara Mas Harun mulai menjauh. Mungkin dia pergi, mungkin dia menyerah. Aku tak peduli. Yang aku pedulikan di dalam sini, Putri tertawa. Dan itu sudah cukup. 3 bulan setelah hari yang mengubah segalanya itu, aku dan Putri akhirnya pindah ke rumah baru. Mobil berhenti di depan sebuah rumah 2 lantai bergaya minimalis modern. Pagar putih dengan tanaman rambat di sisinya. Halaman luas berumput hijau, lengkap dengan ayunan dan perosotan kecil di sudut taman. Jendela-jendela dengan kaca bening membiarkan cahaya matahari masuk bebas. Putri membelalak. Mah, ini rumah kita. Beneran? Aku tersenyum, menggendongnya keluar dari mobil. Iya sayang, ini rumah kita. Dia berlari ke halaman, langsung menuju ayunan. Sepatu kecilnya terlepas saat dia memanjat, tapi dia tak peduli. Tawanya pecah saat ayunan itu melambung tinggi. Rambutnya berkibar ditiup angin sore. Aku memandanginya dari teras dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Senang, lega, tapi juga sedikit hampa. Rumah ini lebih besar dari rumah kami dulu. Lebih indah, lebih nyaman, tapi tanpa kehadiran ayah untuk Putri. Tetap ada kekosongan yang tak bisa diisi oleh materi apapun. Bularas turun dari mobil, membawa beberapa tas belanjaan. Non, barang-barang Putri sudah kami masukkan ke kamarnya. Ingin lihat? Aku mengangguk memanggil Putri. Sayang, sini, lihat kamar baru kamu. Putri turun dari ayunan, berlari menghampiri. Kami naik ke lantai 2, di mana kamar Putri berada di ujung lorong. Begitu pintu terbuka, Putri berteriak kegirangan. Kamar itu didominasi warna biru laut, warna favoritnya. Di dinding terpampang wallpaper Putri duyung dengan ekor berkilauan. Tempat tidurnya berbentuk kerang raksasa, lengkap dengan kelambu tipis di sekelilingnya. Boneka-boneka baru berjajar di rak, dan di sudut kamar ada tenda mainan berbentuk istana. Ini kamar Putri. Matanya berbinar-binar. Beneran, Mah? Beneran, sayang. Kamu suka? Dia memelukku erat. Suka banget, Mah. Makasih, Mah. Aku membalas pelukannya, mengecup rambutnya yang halus. Di dalam hati aku berjanji akan kuberi kamu kehidupan terbaik. Tak akan ada lagi air mata, tak akan ada lagi kesedihan. Tapi aku tak melupakan panti. Seminggu setelah pindah, aku kembali ke tempat yang selama 5 bulan menjadi rumah keduaku. Panti itu tampak lebih kusam di mataku sekarang setelah terbiasa dengan kebersihan rumah baru. Kontrasnya terasa menyakitkan. Ibu Yanti menyambutku dengan pelukan hangat. Bu Tasya, Putri, senang sekali Ibu datang. Aku tersenyum, menyerahkan beberapa tas besar berisi sembako dan mainan. Ini untuk panti, Bu. Terima kasih ya atas semuanya. Tapi itu baru awal. Dalam beberapa bulan berikutnya, panti itu berubah total. Aku menyewa kontraktor untuk merenovasi bangunan. Atap bocor diperbaiki. Dinding-dinding dicat ulang dengan warna cerah. Lantai semen diganti keramik. Kamar mandi umum direnovasi total. Dengan ubin baru, toilet duduk, dan shower air hangat. Kamar-kamar tidur diperluas. Dipasangi ranjang susun baru dengan kasur empuk. Aku juga membangun perpustakaan kecil dengan rak-rak buku penuh bacaan anak-anak. Ada pojok baca dengan karpet empuk dan bantal-bantal lucu. Juga ruang bermain dengan berbagai mainan edukatif, Lego, puzzle, boneka, dan mobil-mobilan.
Ibu Yanti kupromosikan menjadi kepala yayasan dengan gaji layak. Kini beliau tak perlu lagi pusing memikirkan dapur bocor atau utang sembako. Aku membuka rekening khusus untuk panti dengan dana rutin setiap bulan. Bu Tasya, ibu malaikat bagi kami, ucap Ibu Yanti suatu hari. Matanya berkaca-kaca saat melihat perpustakaan baru yang megah. Aku memeluknya erat. Bukan Bu, ibu yang malaikat buat saya. Di saat saya paling terpuruk, ibu yang menyemangati. Di saat saya tak punya apa-apa, ibu yang berbagi gorengan dan kata-kata hangat. Saya hanya membalas kebaikan ibu, meski tak akan pernah bisa lunas. Ibu Yanti menangis di pelukanku. Bu Tasya, saya cuma lakukan yang seharusnya. Tapi Bu, ibu mengubah hidup kami semuanya. Putri kini sekolah di TK Aisyah, sebuah taman kanak-kanak favorit di daerah kami. Setiap pagi, dia berseragam rapi dengan tas ransel kecil bergambar Putri Duyung. Aku mengantarnya, menjemputnya, dan menghabiskan sore bersamanya. Membaca buku, bermain di taman, atau sekedar menonton film kartun. Dia punya banyak teman baru. Di akhir pekan, kadang teman-temannya datang bermain ke rumah. Aku membuatkan mereka kue dan limun, mendengarkan mereka tertawa riang di halaman belakang. Sesekali, Putri bertanya tentang ayahnya. "Mah, Papa di mana sekarang?" Tanyanya suatu malam saat aku membacakan dongeng sebelum tidur. Aku mengelus rambutnya. "Papa lagi belajar jadi orang baik sayang. Doakan aja ya." "Papa kapan jadi orang baik?" "Entah sayang, tapi kita harus tetap mendoakan ya. Meskipun dia jahat sama kita tetap harus baik sama dia. Itu kata Tuhan." Putri mengangguk polos. "Iya mah, Putri doain Papa biar jadi baik." Aku tersenyum, meski di dalam hati terasa perih. Putri masih terlalu kecil untuk mengerti bahwa ayahnya mungkin tak akan pernah berubah. Tapi biarlah dia punya harapan. Selama tak menyakitinya, biarlah. Dari berbagai sumber, kabar tentang Mas Harun sampai juga ke telingaku. Dia tinggal di kontrakan sempit di pinggiran Jakarta, bekerja serabutan sebagai tukang parkir, kuli bangunan, kadang kuli bangunan kalau ada proyek. Teman-temannya menjauh, keluarganya di kampung malu menerimanya kembali. Bu Vera kabarnya ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta saat mencoba kabur ke Singapura. Namanya masuk daftar pencarian orang dan sekarang kasusnya masih berproses di pengadilan. Markup 2,7 miliar itu harus dipertanggungjawabkan. Aku tak lagi marah, aku hanya lelah. Lelah memikirkan mereka, lelah membenci, lelah menyimpan amarah. Energi itu lebih baik kuhabiskan untuk Putri, untuk panti, untuk hal-hal yang membangun, bukan menghancurkan. Malam itu, saat Putri tertidur dengan boneka kelincinya, aku duduk di balkon kamar memandangi bintang-bintang di langit Jakarta yang jarang terlihat. Aku berbisik lirih. "Ibu, aku baik-baik saja. Ayah, aku kuat. Aku bahagia. Terima kasih sudah menjaga aku dari sana." Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidur dengan senyum di wajah. Setahun kemudian, panti yang dulu kumuh kini berubah total menjadi panti asuhan Pelangi Harapan. Taman bermain, perpustakaan, kamar mandi layak, semua berkat donasiku. Ibu Yanti kini menjadi kepala yayasan dengan gaji layak. Hari itu ada acara syukuran. Anak-anak berlarian menyambutku. Putri kini 6 tahun, ikut bermain dengan mereka. Dia tak lagi bertanya tentang ayahnya, dia punya keluarga baru di sini. Di sela acara, Ibu Yanti mendekat. "Bu, ada tamu di belakang. Dia minta ketemu." Aku berjalan ke belakang. Di bawah pohon mangga, tempat dulu aku sering menangis, duduk seorang pria kurus dengan pakaian lusuh. Mas Harun. Dia kini jauh lebih tua, rambut memutih, badan kurus kering. Bajunya berlubang, matanya sayu menatapku. "Tasya, aku cuma ingin lihat Putri dari jauh saja. Aku gak minta apa-apa." Aku diam beberapa saat lalu berkata, "Dia main di taman belakang. Sana lihat, tapi jangan ganggu." Dia mengangguk, berjalan tertatih. Aku mengikuti dari kejauhan. Dia berhenti di balik pagar memandangi Putri yang tertawa riang di ayunan. Air matanya mengalir deras. Tangannya gemetar memegang pagar, tapi dia tak berani mendekat. Setelah cukup lama dia berbalik, kami berpapasan. "Aku hancur Tasya, tapi aku terima. Ini pantas buat aku. Aku cuma mau bilang maaf. Maaf buat semuanya. Dan terima kasih. Kamu masih mau jadi ibu yang baik buat Putri. Aku dengar kau donatur di sini. Kau baik sekali." Dia pergi tanpa menunggu jawaban. Aku memandang punggungnya yang menjauh, lalu menoleh ke arah Putri yang melambai-lambai. "Mah, lihat, Putri bisa ayunan tinggi." Aku tersenyum. Keadilan memang tak selalu datang dengan cepat, tapi dia pasti datang pada waktunya.
Dan di ujung semua ini, aku dan Putri bahagia bersama. Tamat. Nah, Bunda, itu dia kisah Nadia hari ini benar-benar membuat dada sesak melihat seorang ayah yang begitu kejam pada darah dagingnya sendiri. Hanya demi wanita simpanan. Bahkan tega menghina istrinya. Tapi balasan memang tak pernah tertukar ya Bunda. Bagaimana nih menurut Bunda tentang nasib pria itu yang sekarang harus menanggung utang belasan miliar setelah mengusir Nadia? Boleh banget bagikan pendapat Bunda di kolom komentar ya.